Uniripa, kamu tuh perempuan. Nanti di surga laki-laki dapat bidadari 72, kata Oten. Kamu Uniripa kalau masuk surga, gimana tuh suamimu dapat bidadari? Saya terkejut jawaban Uniripa, serius. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya. Nah, makanya ndak usah pakai eho. Ini cuma khusus nyanyi bagus begitu. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Oke, Dialova kita naikkan dulu. Install garam kan? Install garam kan? Kan dia tulis tuh gram. Apa garam apa gram? Halo Dialova. Halo, assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ada yang mau disampaikan? Sehat selalu ya, Bang ya. Siap abangku, siap. Enggak, gua mah ini apa? Gua lagi. Saya, Bang. Cuman siap. Mau apa ya? Mengutarakan kata hati lah begini. Iya. Yang saya jadi tanda tanya ketika orang Islam, banyaklah dari kawan-kawan kita yang murtad ya. Terus dia awalnya sudah hafal, Bang, Al-Fatihah diantaranya. Terus murtad itu kok bisa dicabut gitu, Bang, seketika gitu, Bang. Yang kedua, sebaliknya, ketika orang Kristen masuk Islam makin cerdas, Bang. Itu. Ya, itu sudah menjadi apa? Ketetapan Allah, Bang. Karena orang Kristen kalau masuk Islam berarti dia pergunakan akal sehat. Kalau Islam masuk ke Kristen berarti dua. Kalau bukan ini berarti ini yang mereka cari. Karena di Kristen tidak ada aturan. Kalau di Islam kan ada aturan. Jangan kamu dekati zina. Zina apa itu? Zina mata, zina telinga, zina mulut, segala sesuatu zina tidak boleh kita dekati. Kalau Oten, marilah kita memuaskan birahi. Nah, itu, Bang. Oke, Bang ya. Kita carikan Oten dulu ya. Siap, Nanti makasih, mau ngobrol-ngobrol, ada WA saya di atas. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya. Nah, itu. Silakan buat teman-teman Kristen. Sabar, Bunda Nabila, sabar. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan ya, kita diskusi. Buat saudara-saudaraku yang muslim baik hati, kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu, nanti insya Allah kita ngobrol-ngobrol di lain waktu, teman-teman. Ada WA saya. Merdeka, gas teman-teman. Ya. Oke. Ropaing. Halo, Rebo, Katolik Protestan. Sehat selalu Bang Loding. Siap, sehat selalu abangku. NKRI harga mati, Tuhan tidak boleh mati. Betul itu. Ya, Rama. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Siap. Ada yang mau disampaikan, Rama? Mau nanya aja, Bang. Cara dukung apa itu, Bang? 17 Agustus dari sini gimana caranya, Bang? Itu klik saja di Google itu mesias.org. Mesias? Ya, .org. ORG. Baru abang klik di situ, baru abang scroll ke bawah sampai dapat Ustadz Dery Sulaiman, dapat Ustadz Nababan, sama dapat Ustadz Tarigan. Baru klik di situ, baru pilih. Cari PST Loading TV. Nanti sebentar saya contohkan, Bang ya. Ya. Oke? Terima kasih. Siap, Abang. Siap, terima kasih, Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari dulu kita terapkan yang salah pencet 50.000 kali 3.000 ini kalau 1 bulan, bisa Fortuner sudah parkir plus BPKB. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, kita diskusi dengan santai ya.
silakan. Pasien pertama, nomor antrian 1. Hadir PSD. Siap. Ya, Batman. Aduh, turun dia. Bang Loading sudah berapa tahun di Islam? Wih, saya Islam dari hari-hari. Saya Islam dari hari-hari. Cuma hidup saya dulu secara kafir. Begitu. Alhamdulillah Allah berikan hidayah, akhirnya kembali. Makanya saya kalau mau ceritakan tentang kisah kehidupan saya, awal mula saya hijrah itu lebih sedih daripada Yesus dipaku. Sedih sekali. Begitu. Dan pasti saya menangis. Dan kalau saya menangis itu suaranya pokoknya jelek sekali wajah. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, mau berdiskusi, silakan ya. Kita diskusi dengan santai, tanpa hujatan. Silakan. Awalnya jahat. Ya, awalnya jahat, akhirnya jihad. Nah, gitu. Maksudnya jahat itu apa? Jihad itu artinya berjuang. Ini Oten ini kalau dengar kata jihad langsung berpikir bom. Akhirnya Tuhannya disalib. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik diskusi, silakan. Sabar ya. Kita perbaiki ini. Gimana ini lagi dan mic-nya? Oke, cek 1 2 3 aman ya. Woi kaum muslim, jangan jadi penghalang hidayah. Masya Allah, sabar abangku, sabar. Mungkin salah pencet, Bang. Ya. Ya, yang saudara muslim juga kalau lihat kalau sudah salah pencet, cepat-cepat dibatalkan karena kita prioritaskan Oten dulu ya, teman-teman ya. Coba kita fokus tap layar teman-teman sambil love orange. Bisa ndak? Bantu saya untuk love orange dulu. Cari Kiko sudah merajuk. Kiko bilang, si Loading itu sudah anggap saudara. Saya naik ke komalnya, agama saja dibahas. Terus kamu mau bahas apa di sini? User? Kiko sudah merajuk. Dia bilang ini si Loading setiap naik di komalnya itu cuma agama saja dibahas. Kau sudah tahu ini komal lintas agama. Emang ini komal lintas janda? Terus kau mau naik bahas janda di atas? Batu Sagar. Ya. Tarif salah pencet 100.000. Makasih Bunda Jeng Sari, Bang Gam, makasih. Iya. Ya, dia bilang agama itu semua sama. Kalau semua sama, kenapa kamu masih di Kristen? Masuk saja Islam kan? Dia bilang agama semua sama. Baru dia di Kristen. Yang benar itu semua agama mengajarkan kebaikan. Tetapi hanya agama Islam yang agama yang benar. Begitu. Wajahnya terlalu dekat, Bang. Ini sudah jauh sekali, Bang. Masa saya begini? Gini kah? Tadi sudah bagus, masa terlalu jauh?
Begini kan boleh kan? Atau biarkan HP sini saya di dapur begitu atau gitu. Ya beginilah bolehlah. Mbak Santi nanti insya Allah tanggal 17 acara Apologet Awards di Komal saya. Insya Allah mau direncanakan buat di Komal saya. Nanti dihadiri oleh Ustadz Nababan, Ustadz Dery Sulaiman, sama Ustadz Tarigan yang akan memberikan kita semangat untuk berdakwah menjadi apologet yang lebih baik lagi ya teman-temannya. Nah itu nanti dia punya MC-nya itu nanti Unirifa sama Bu Santi. Begitu ya. Dan buat teman-teman semua, dukung seluruh apologet ya. Kenapa ada sayembara begini? Agar bisa menjadi semangat buat kita lagi. Begitu teman-teman. Bukan berarti menilai, oh ini yang bagus, ini yang baik. Tidak. Semua apologet itu mantap. Begitu. Asbab perjuangannya para guru-guru kita akhirnya hadir orang-orang seperti saya, seperti kawan-kawan lain. Begitu. Jadi saya pribadi sudah anggap seluruh apologet senior di TikTok ini adalah guru saya. Begitu. Ya. Malam-malam. Tanggal 17 Agustus malam insya Allah ya. Begitu. Jadi seluruh apologet senior yang ada di TikTok itu guru saya. Jadi ketika ada mereka menegur saya, berarti itu mereka menasihati muridnya. Gitu. Cuman karena waktu yang jarak yang berjauhan dan waktu yang belum ditentukan, akhirnya saya belum bisa ketemu sama mereka. Kan? Insya Allah bulan depan teman-teman bantu doakan saya akan ada niat untuk hadir di Milad APII. Di sana saya akan bertemu seluruh para guru, seluruh para senior, dan saya minta ridho kepada mereka, minta restu kepada mereka agar ilmu-ilmunya yang saya sampaikan ini, semua ilmu dari mereka itu bisa bersanad teman-teman ya. Saya sudah mendapat ijazah dari mereka ya. Gitu. Jadi doakan teman-teman ya. Ini karena asbab perjuangan kalian, akhirnya Allah memudahkan asbab doa kalian, asbab dukungan kalian. Allah memudahkan saya, alhamdulillah bisa bertemu sama Ustadz Nababan, Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Tarigan. Saya ambil ridho kepada mereka karena ilmu-ilmu mereka biasa yang saya sampaikan. Ya, dan Allah berikan hadiah kita Ius syahadat sama Jasmine pun syahadat. Masya Allah, luar biasa. Ya. Ini perjuangan kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kita main-main, mau tidak main-main, yang penting Allah sudah membuktikan banyak yang sudah bersahadat daripada yang murtad, ya. Silakan pasien selanjutnya, nomor antrian yang pertama. Ya. Silakan. R27. Insya Allah kita ketemu di Makassar. Siap. Siap Bang Ahmad. DSAS, dunia sementara akhirat selama-lamanya. Insya Allah. Makasih Bunda Ayu. Ya, dusta manis. Islam Kristen, dusta manis, ya silakan buat teman-teman Kristen, Tobung. Oke, coba kita kasih naik dulu satu-satu ya. Ya, halo, Irwan. Irwan Islam Kristen. Irwan. Ya, Islam Kristen. Iya. Islam Kristen. Ada apa Bang Loping? Kenapa? Ditanya Islam Kristen, tuli. Saya tanya Islam apa Kristen?
Semoga kau jadi tuli betul itu. Loh, kenapa stiker ndak jadi lagi ya? Ya, seperti orang lagi mabuk lem saja. Sabar teman-teman, ini kenapa stiker ndak jadi lagi? Silakan buat teman-teman Kristen, naiklah kita diskusi dengan santai begitu. Oke. Buat teman-teman Muslim ditahan dulu ya, kita prioritaskan Kristen dulu. Oke, kita butuh kerjasamanya ya. Ya, tabung Islam Kristen, tabung, tabung. Tabung Islam Kristen, Kristennya please. Salah pencet mungkin dia. Makasih teman-teman, terima kasih yang sudah tap-tap layar ya, yang sudah kirim-kirim mawar, makasih. Dibantu share-share dulu. Kang Yo, kita terima. Aduh, Bang Loading nih. Assalamualaikum, abangku. Assalamualaikum warahmatullahi Lama aku gak apa-apa ya, gak ganggu ya. Tidak, dari tadi saya cari-cari Oten pun tidak dapat ini. Iya, saya juga Belum cari-cari. ada pasien ini. Saya cari-cari Oten juga nggak dapat nih, Bang. Mana Oten-Oten? Iya, kalau siang ada, tapi yang bagian kerasukan. Iya, benar. Kalau siang. Mungkin ada himbauan dari gereja atau gimana, Kang? Iya, boleh jadi tuh. Kepada jemaat-jemaatku, jangan naik debat di TikTok. Kalian pasti kalah gitu. Orang ada tuh kan pas pendeta Sulistyo, setiap orang Kristen debat dengan orang Islam itu pasti kalah. Itu ada pendeta Sulistyo itu. Iya kan? Ada di Iya, betul, TikTok betul. itu. Karena mereka mempertahankan ketuhanan, nggak ada dalil ketuhanan. Ya nggak? Iya, betul. Jadi Bah- teman-teman, ini belum ada Oten. Iya. Alhamdulillah Allah izinkan saya dengan salah satu guru saya bertemu. Jadi kita dengar nasihat dari beliau. Silakan, Kang. Nggak ada Iya, Bang silakan. Loading. Saya bukan guru antum. Antum guru aneh. Jangan begitu. Masa saya guru antum? Enggak lah. Justru saya belajar banyak dari antum nih. Sumpah. Masya Allah. Belajar Apalagi apa dari saya coba? iya, banyak hal yang harus saya belajar dari antum ya kan. Kegigihan antum, ilmu antum ya. Kalau saya mah apa tuh? Kalau abang ini jangan tidak bisa Enggak, serius. diragukan. Abang orang pertama loh yang saya lihat waktu saya jadi apologet itu. Waktu pertama belajar tuh, saya bilang, ini orang ini Islam apa Kristen ini? Kok dia Iya. pintar bahasa begini ya? Masya Allah. Sampai Hanya masuk di baiklah, Kodondi Unirifa. nih. Iya, Iya, Bang Loadingan deh. tapi Aku dipromosiin nih. beliau inilah yang menjadi jembatani sehingga saya bertemu dengan Kodonditan. Tanpa asbab beliau telepon Kodondi, maka Kodonditan tidak akan kenal saya. Nah Masya itu Allah. ya teman-teman, luar biasa ini. Inilah mereka yang selalu mensupport apologet pendatang baru, dan mereka pasti akan mengawal kalau ada yang salah pasti mereka luruskan. Masya Itu teman. Karena kita saling bersinergi, Bang. Jadi kita Iya. ini enggak, saya, Bang Loding dan teman-teman yang lain itu bukan kita ini bukan rival, tapi kita ini partner. Jadi kalau Bang Iya. Loding rame, saya ikut senang. Kalau Yusuf Pei rame, saya senang. Uniripa rame, saya senang. Bang Juma rame, saya senang. Jadi nggak ada kita iri, nggak ada. Karena Iya, kita betul. mardotilah, awal mulanya itu mardotilah. Jadi apapun yang kita lihat, ya saya senang. Kalau Yusuf Pei rame, Bang Loding rame, senang gitu. Meskipun saya sepi misalkan, nggak apa-apa. Karena yang kita cari adalah keriduan Allah, ya kan? Betul. Karena kata Betul Bang sekali. Loding, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Itu yang saya Iya. pegang itu. Betul. Itu. Nah itu. Coba teman-teman, tidak bisa dipungkiri. Mungkin sekarang masa-masa saya, tapi sebelum masa saya, bagaimana masa-masa Kang Nandar dulu? Coba. Lebih tinggi daripada kita. Jadi itu tanamkan dalam hati. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Satu Right. ketika masa saya pasti habis, ada
benih-benih baru yang akan timbul yang lebih baik daripada saya itu. Begitu teman-teman. Yang pasti ketika di masa kita tidak pernah meninggalkan luka kepada lawan debat kita, tidak pernah meninggalkan luka kepada sesama apologet, dan tidak pernah meninggalkan kesan yang tidak baik buat netizen. Nah itu saja kan. Iya, Bang Nandar apologet suhu. Beliau ini bahasa enggak apa lah, saja Bang. semua beliau. Enggak bang, masih belajar bang, masih belajar bang. Terus saya ini. Tapi saya suka Bang. Saya itu paling suka Iya. sekali narasi Ustadz Tahta. Kalau saya Masya Allah. pribadi itu. Wih, Mhm. narasinya dia itu kan dia tabrak dua kan. Jadi Oten Iya. itu bingung. Mau kiri ndak bisa, ke kanan ndak bisa. Nah itu yang saya mulai menyampaikan seperti itu Bang. Nah baru Iya. saya pengen sih begini ya teman-temannya. Iri kepada orang yang berilmu itu diperbolehkan. Ya, beda sama iri dengan orang yang punya harta banyak itu tidak boleh. Tetapi orang yang berilmu itu kita iri boleh. Makanya saya selalu doa, ya Allah, jadikanlah hamba itu seperti si fulan pemahamannya. Nah, bagaimana kalau misalnya seluruh, dan saya paling suka ambil seluruh apologet punya ilmu itu. Nah, tapi karena saya ini belum terlalu bisa belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, nah jadi terkadang saya itu alihkan ke bahasa India sama Thailand. Astagfirullahaladzim. Itu berapa lama Kang Nandar? Kang Nandar belajar itu bahasa Yunani itu sama Ibrani. Enggak, kalau Ibrani itu saya satu letting sama si Sueb Maulana bin Sueb. Zakaria, ya. Jadi kami satu letting dulu. Jadi awal mulanya saya autodidak. 2000 berapa ya? 2018 itu autodidak. Pas 2019 atau 2020 itu, nah saya belajar ke Moresa Prisaleh sama Sueb, satu guru satu ilmu, 3 tahun kalau belajar bahasa Ibrani itu. Iya. Betul. Nah kalau Yunani autodidak saya. Kalau Yunani itu sekedar membaca aja belajarnya, tidak sampai tahu artinya begini-begini, enggak. Kalau Ibrani berarti bisa kan? Bisa kan kita kalau saya autodidak itu lebih cepat. Bahasa Inggris saja itu kemarin saya kursus itu pikiran rasa terkunci begitu. Tapi kalau saya autodidak itu mudah saya pahami. autodidak. Iya, autodidak saya. Makanya Kalau Yunani autodidak. Dulu saya belajar bahasa Inggris waktu privat itu yang saya cuma dapat ilmu itu. Kalau 10 10, kalau 20 10 10, kalau 30 10. Itu yang saya Aduh Bang Jawir, terima kasih. Masya Allah. Aduh lucu banget. Ini Bang Loading bikin betah ini karena ada kocak-kocaknya gitu loh. Itu bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunani kan bisa kita kita buka di sini kan, kita Iya. buka misalnya kita buka di Google begitu kan. Kita buka di Google, kita tulis misalnya ini misalnya Yohanes 17:3 bahasa Yunani tulisan Latin. Saya biasa begitu. Yohanes 17:3 Ya. bahasa Yunani. Nah, biasa saya begitu. Baru saya bahkan aute de estinehei Ionios Joe hina ada hina gineskin seton mono altehinon tei kai ho apostelis leusu Kriston. Nah itu. Terkadang saya baca begitu, wih pendeta sudah ketakutan. Wih bahaya nih dia kuasai banyak. Iya. Itu kalau Kang Nandar kan dia sudah hafal jadi dia pakai nada-nada bisa. Nadanya itu pas loh teman-teman. Enggak, itu nggak ada nada mendalang itu. Nada mendalang. Berarti itu, Bang. dulu biasa apa ya? Biasa apa? Dalang-dalang begitu biasa. Kang Nandar biasa dalang. Enggak, ya saya kan orang Sunda. Jadi Iya. dulu kalau lagi SD itu ngedalang saya. Ngedalang Bang, belajar ngedalang. Wayang golek.
Ya. Itu. Jadi Iya, saya ya. itu dulu hobi mendalang. Abang tahu kan wayang golek? Iya tahu. Nggak tahu ya? Wayang golek bang, wayang. Misalnya suara Iya gini nih, wayang. Gatot Kaca. Hmm, tega lara, tega pati, tega orang wanita ini ngapa? Kowe lanang aku lanang, alak adalah semar badranaya. Itu suara Gatot Kaca itu bang. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, inilah keseruan kita apologet. Inilah keseruan kita teman-temannya apologet Muslim. Kalau tidak ada Oten ya kita stres. Ada Oten lebih tambah stres lagi. Iya. Suara Gatot Kaca itu bang. Cepot, kadir sih cepot. Tampilin gua Oh, yang waktu SD dulu. Iya waktu SD bang. Jadi mainannya kita ngedalang bang. Luar biasa ya. Iya. Luar biasa Kang. Tadi saya lihat Ustadz Yusuf PI juga. Beliau sama siapa? Oh si Oki. Sama ini. Si Oki ya. Wah, nggak ada ilmu itu si Oki itu. Si Oki mah nggak Nggak ada ilmu. Tapi memang Oter nggak ada ilmu semua bang. Bukan hanya si Oki. Sama Iya. aja sih sebenarnya. Maksud saya itu lebih baik kalian belajarlah sama Islam. Karena hanya Islam yang paham Bibel kan. Iya betul. Mereka tidak paham Bibel. Mereka rata-rata tidak paham loh. Yohanes Tidak paham. 14. Sampai tema saya itu saya mau ganti pun belum ada hati keinginan ganti. Masih itu Oten bingung dengan Bible. Oh Dan belum ketika ganti. dia menjelaskan. Dan ketika dia menjelaskan. Naik lagi satu apologet Kristen. Naik lagi satu Oten. Jadi berkelahi mereka berdua. Iya iya. Iya benar-benar. Siapa lagi live karena belum ada Oten. Siapa tahu Ustadz Yusuf. Ini Ustadz Yusuf PI. Ada. Ya kita kasih habis dulu. Ada Genrio. Kemarin Kang Nandar nonton itu. Kang Chan sama itu. Pendeta YM itu. Siapa? Oh MYM. Kalau nonton MYM. full aku belum nonton. Cuma kalau cuplikan aku lihat di TikToknya Kang Chan. Tapi enak ya. Kalau kita pertama offline itu kita jadi ketagihan ya. Iya. Enak sekali. Makanya Kang Chan ini udah ketagihan banget ya. Kan maunya offline tuh kan. Ya. Iya. Kang Chan itu kan ketagihan memang nyandu gitu. Cuma masalahnya aku kalau debat offline kan nggak ini bang nggak murah bang. Harus kasihan panitianya. Aku kalau ada sponsor sih oke aja. Misalnya Bang Loading featuring Nandar, aku siap. Ya kan, boleh tuh. Cuma masalahnya lawan debatnya siapa bang? Terus acaranya, tapi kalau Bang Loading kan enak ya. Maksudnya modenya mode santai gitu, ngobrol-ngobrol kan. Nggak harus banyak biaya keluar toh. Tapi Iya, kalau saya itu lebih suka mode santai bang. Dalam itu kayak arti gitu. saya datangi mereka 3-4 orang, begitu baru kita cari kafe yang ada tertutup itu. Nah, Nah, betul. kita santai di situ, kita ngobrol santai. Ya, Begitu. betul. Lebih baik begitu bang. Daripada acara gede-gede itu mahal loh bang. Bisa Ya, kemarin bisa kan- puluhan juta itu. Kemarin kan hanya Pak Budi Asali yang sediakan gerejanya kan, makanya saya datangi gerejanya itu kan. Alhamdulillah lah. Saya bisa dulu kan saya dakwah dari masjid ke masjid. Sekarang insya Allah dari gereja ke gereja itu rencana. Masya Allah. Dan Betul, alhamdulillah kemarin itu ada ada spender lah dari Belanda kan. Masya Allah. Beliau sport saya sampai sekarang. Masya Allah. Itu. Tabarakallah bang. Bahkan dia bilang kalau ada yang mau debat offline lagi di mana saja kamu kabari, selagi itu berbaur Masya Allah. agama, saya yang fasilitas kamu semua. Tapi kalau ada yang undang, teman kan ada yang undang suruh datang ke Malaysia itu kan. Cuma saya bilang di Malaysia itu belum rawan bisa ya, berdebat hati-hati. lintas agama gitu. Jadi saya Jangan, bilang Bang. kalau memang betul nanti saya hubungi. Makanya saya tanya Unirifa kan, bagaimana dia bilang belum bisa. Jadi dia bilang kalau begitu nanti kita nanti kita buat ini seperti jumpa pers begitu. Yang penting mengundang Bang Loading datang. Saya tuh terkadang malu loh sama diri sendiri. Allah mengangkat derajat yang dulu hina, sekarang Allah mengangkat kan. Kita ini kan ibaratnya berlian yang ada di di lumpur. Itu diangkat dan dibersihkan, itu akan taruh di tempat yang paling Masya tertinggi. Allah. Namun kembali kepada kita mau apa tidak, Masya Allah. begitu. Betul betul.
Tapi kalau kita ndak mau ya sudah kan. Jadi hina begitu kita. Tapi Bang Loding memang apa ya, aku lihat luar biasa, Masya Allah. Jadi Allah angkat derajat seseorang itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, ya enggak? Dan Allah hinakan seseorang ya, sesuai dengan kehendaknya juga. Makanya kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang dihinakan Allah tidak ada lagi yang bisa mengangkatnya kecuali hanya Allah. Ya kan? Makanya ini pun ketika diangkat begini bukan berarti kita harus sombong juga, tidak. Iya betul. Kan? Wah, bahaya itu. Ujian karena juga itu buat abang. ujian. Allah menguji kita itu dengan kesenangan, dengan kesusahan. Bagaimana para sahabat mengatakan, ketika kami diuji dengan kemiskinan, kami masih bisa bertahan. Tetapi ketika kami diuji dengan kekayaan, hampir kami tidak bisa bertahan. Sahabat saja hampir tidak bisa bertahan, apalagi kita. Ini kalau Allah kasih Fortuner sudah, pasti jarang live saya ini. Jalan terus tiap hari malam. Langsung tidur di dalam Fortuner ini. Tapi enggak, kalau aku sih, kalau misalnya Bang Loding dapat Fortuner ya, saya yakin dan saya percaya apa namanya Bang Loding tetap eksis dalam menyampaikan kebenaran Islam. Oh, kalau dapat Fortuner langsung tulis Fortuner milik netizen, langsung dakwah pakai Fortuner, pergi di Jakarta langsung bawa mobil keliling Indonesia. Seperti Ustadz siapa? Almarhum Ustadz apa? Yahya Waloni kan? Dakwah dengan mobil itu. Datang di tempat-tempat Kristen di situ. Amin. Ya, amin. Mudah-mudahan ya. Nah, mudah-mudahan aku juga kecipratan, Bang. Amin. Allahumma amin. Tuh, netizen doakan semoga tercapai. Iya, amin loh. Kita nggak ada yang tahu loh. Iya kan? Biar kalau saya ke Kang Nandar kan, sisa bawa mobil mau di kapal. Iya nih. Ini Ustadz Yusuf BI undang nih. Undang. Kita jarang ngobrol soalnya kapan-kapan. Assalamualaikum. Ustadz Yusuf BI. Ya, ayo. pasti nggak ada oten ini. Ngobrol kita. Kapan lagi kita ngobrol nih? Iya kan? Ngeri nih, saya dikeroyok 1 lawan 2. Tadi bagaimana Oki bagaimana tadi Ustaz? Saya lihat Oki tadi. Bingung Bang. Bingung. Kisah para rasul tentang Paulus tuh Bang Nandar sama Bang Lodi. Oh iya. Nah itu. Bingung dia. Ku bilang. Yang mana? Yang namanya Kisah para rasul 9 nomor 7. Yang teman seperjalanannya Paulus. Iya. Yang satu kan, yang 7 tuh dia teman seperjalanannya dengar gitu suara dari cahaya tuh. Yang di Kisah para rasul 22 teman seperjalanannya tidak dengar. Nah, mana yang betul? Ini ya karangan nabi palsu tabrakan gitu, ngibul. Kata dia sendiri juga tadi, ya, nabi palsu tuh ngibul, kata Oki. Ya, saya buktikan nabi palsu tuh ngibul tuh. Terus? Sampai closing dia bengong aja jadinya. Enggak tahu dah. Tanya aja tuh teman-teman yang nonton tempat saya. Tadi sempat 6.000 lebih penontonnya sama Oki tadi. Masya Allah. Ustadz, kalau Ustadz kenal ini enggak? Siapa? Mungkin Kang Nandar pernah diskusi sama beliau, Pak Pendeta One Way. Pak Pendeta yang tua-tua itu. Kayaknya pernah sama saya. Cuma udah lupa gitu bahas apa. Iya, One Way, dia katanya di Kalimantan ya Ustadz, beliau itu. Kalimantan apa dia? Dia di Kalimantan dekat apa? Ini IKN. IKN. Kaltim. Kirain Kalimantan Tenggara tadi. Oh. Jadi saya sama dia di MDM. Ini pendeta yang tua-tua itu yang biasa diskusi sama Bang Juma itu, asik diskusinya itu. Beliau itu One Way itu, dia punya nama itu One Way. Jadi kita berdua ada, nanti beliau habis kesibukan, beliau mau undang saya, mau diskusi sama beliau, kita janjian mau kemana? Ketemu, ke Kalimantan. Iya, tapi katanya dia dekat IKN. IKN tuh dekat Kalimantan IKN. Timur. Kalau saya selatan. Jarak IKN ke tempat saya 14 jam. 14 jam. Jalan darat. Jauh ya. Saya maunya langsung ke masjid biar sekalian syahadat jadi. Kalau naik pesawat ke Sepinggan Balikpapan dulu gitu. Kalau naik pesawat setengah jam, jadi muternya itu ke IKN sekitar hampir 1 jam.
Hmm. Hmm. Ada jalur Berarti pesawatnya Ustadz ada. belum ada jadwal offline ini Ustadz. Memang Nggak ada. kalau memang begitu Nggak ada. Ustadz ya, kalau kita pernah offline sekali itu ketagihan Ketagihan. loh. Iya benar. Ya Karena iya, memang sebenarnya enak Skakster itu offline. mereka ndak bisa kemana-mana. Waktu Skakster itu. Bagus. Sebenarnya kalau ada offline saya nggak mengeluarkan seperti yang di online kayak gini, Bang. Di online kayak gini Iya. kan banyak ditiru apologet yang lainnya. Kayak Bang Nandar kan pakai senjata rahasia kemarin Apa tuh. tuh? Saya lihat. Apa? Apa Ustaz? Iya. Senjata rahasia apa nih? Materinya jarang dibahas di koma gitu loh maksud saya. Yang mana? Beda. Yang masalah offline itu. Oh iya, kita juga punya senjata rahasia yang apa yang nanti kalau di offline baru dikeluarin gitu. Ya itu Iya, bagusnya kayak betul. gitu Bang Loding. Betul. Jangan betul, yang betul. Paulus saya bawa lagi ke offline, jangan. Yang lain lagi, saya akan bawa Lukas dengan Roh Kudus. Saling adu tombak juga tuh. Iya, Lukas dengan Roh Kudus itu saling adu jotos juga. Kalau tahu ayatnya. Banyak sih yang saya nggak keluarin. Tapi yang ada aja dia Bang Loding, Bang Nandar yang publik udah nggak berani naik, pusing mereka. Iya. Susah Kalau sekarang. saya dulu Ustadz, kalau saya kemarin sama Ustadz sama pendeta Michael itu, waktu sesi pertama sama dia itu, saya bilang coba Bapak Michael jelaskan kalau Yesus itu adalah nabi. Begitu. Nah, Terus? dia beribu-ribu dia menjelaskan Yesus adalah nabi, nubuatan tentang kedatangan nabi begini. Terus saya pukulan terakhir. Nah, menurut Anda ini, saya tanya dari hati ke hati, apakah seorang nabi bisa jadi Tuhan? Dia bilang, ini pertanyaan saya nggak bisa jawab. Ya beda. Kalau Pak Budi Asali Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 7 itu bukan yang bukan yang itu, ada yang satu lupa saya ayat apa, terus dia bilang nanti saya jawab yang bunyinya itu, sebab ada tertulis sedemikian Mesias akan menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kata beliau nanti saya jawab di WA, kalau saya jawab di sini maka waktu 5 jam. Itu nggak ada itu Bang. Nggak ada itu nubuatan begitu tuh, nggak ada. Cari dimanapun banyak yang meleset itu. Nggak ada itu. Cuma Ini banyak yang saya ya paling suka Oten ini. di TikTok ini Ketika Bang kita Loding PKPK, sama Bang Nandar. Iya. Mereka Ustaz? nih banyak gitu dari yang kagak ada ilmunya kepada keluar semua di TikTok nih. Iya, betul. Banyak yang asal-asalan pun ikut diskusi, akhirnya makin kacau mereka. Kacau. Kacau memang. Iya. Kalau kita kan nggak bisa ngomong sembarangan, meskipun kita di Islam itu kan beda guru ya. Iya. Bang Nandar gurunya beda sama saya, Bang Loding gurunya beda sama saya. Tapi kalau Iya. ditanya Kristen, jawabannya sama pasti gitu loh. Sama. Sama pasti jawabannya. Kalau ditanyakan tentang Islam, kalau mereka nggak beda-beda, Beda. nggak ada yang sama. Itu. Betul sekali Ustaz. Betul sekali itu. Dan terbukti aja karena tadi. saya setiap hari mereka berkelahi karena penjelasan Bibel mereka sendiri. Iya. Mereka dengan mereka berkelahi. Satu sama lain tuh Gak heran kita. tubrukan. Beda-beda. Gak heran kita yang kayak gitu, karena memang kayak gitu mereka sesuai dengan apa ya, mereka itu beragama ya Bang Loding atau Bang Nandar, sesuai dengan pemikiran mereka loh. Betul. Kenapa ya kayak gitu? Iya karena nggak punya kaidah tafsir, nggak punya kan gini. Jadi mereka ini menafsirkan ayat Bible karena merasa yakin dibimbing oleh Roh Kudus. Sementara antara Roh Kudus Katolik dan Protestan itu berbeda-beda. Karismatik Roh Kudusnya beda, Protestan berbeda. Jadi nggak ada standarnya. Kalau di dalam Islam kan al ilmu qoblal qaul wal amal, berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Kalau dalam mereka nggak ada konsep seperti itu. Yang penting siapa yang dijamah, siapa yang dilawat, siapa yang dipilih, siapa yang dipilah, dipulihkan, itulah yang bisa menjelaskan. Gitu. Makanya penjelasannya beda-beda. Karena klaim, saya dapat bimbingan Roh Kudus, ngomong tentang ayat ini, itu juga sama.
Oh, saya juga dapat bimbingan Roh Kudus, makanya antara satu nggak tahu Roh Kudusnya mana yang benar ini. Iya, contoh nih yang kayak kemarin tuh, yang nanya kira-kira Yesus disalib jam 3, kira-kira jam 12, kira-kira jam 9. Ini Roh Kudus beda-beda kah Roh Kudusnya? Yang mana yang benar? Nah ini sudah kumpul, ini sudah kita bertiga kumpul, ini ada Ustadz juga di sini. Coba Ustadz berikan nasihat-nasihat untuk saya dan termasuk untuk netizen lagi nih Ustadz. Nasihatlah sedikit. Kita juga butuh nasihat. Hari-hari kita nasihatin Oten terus, kapan kita dinasihatin? Ini memang sengaja malam Jumat Allah kumpulkan kita di sini. Memang sengaja mau dengar apa? Saya pribadi mau dengar nasihat dari Ustadz Yusuf PI sama Kang Nandar, karena kalian berdua salah satu guru saya lagi juga kan. Masya Allah. Rupanya malam hari ini perjamuan kudus rupanya ini. Perasaan Ustadz Wapi lab ya. Coba dijamak tuh, pas itu. Ada ini, beliau ada sibuk, baru PK sama saya dia. Oh gitu dah. Baru saya ini ngomong sama dia tadi. Oh lagi sibuk ya? Sibuk kayaknya dia. Gak tahu kayaknya berhenti juga live-nya. Oh gitu, siap. Ya kayak gini, ya kalaunya tadi kan Bang Nandar kan sudah menyampaikan sedikit hal tentang permasalahan kenapa kalau di Islam itu ya selalu sama jawabannya meskipun dengan guru yang berbeda. Karena kita mempunyai dasar dan induk yang sama gitu. Makanya kan kalaunya kita dalam Islam itu ada garis merahnya. Garis merahnya kayak gimana tentang Al-Quran. Kan seperti apa? Al-Quran itu kan di hadis Nabi riwayat At-Tirmidzi, man qala fil Quran bi ra'yihi. Barang siapa yang menafsirkan Quran atau berpendapat tentang Quran sesuai dengan pemikirannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap-siaplah tempatnya di neraka. Tuh. Jadi kalau saya ditanya Quran, terus Bang Nandar ditanya Quran, Bang Loading ditanya Quran, pasti jawabannya sama gitu. Karena nggak bisa dari dulu guru-guru kita menyampaikan yang berbeda, nggak bisa. Pasti ada kaidahnya sesuai dengan sanadnya. Dari apa? Dari guru-guru kita, ulama salaf, tabi'in, tabi'ut, sampai sahabat, sampai ke nabi induknya, gitu. Sama semua, seragam. Makanya kalau kita ditanya tentang Quran pasti sama jawabannya. Terus begitu pula kan dengan hadis ada batasannya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siaplah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis aja nggak bisa kita pelintar-pelintir. Ditanyakan hadis kita pasti pula jawabannya sama gitu. Kan kayak gitu. Nggak bisa kita itu kayak Oten. Ini Roh Kudus saya seperti ini nih. Maksudnya saya sampaikan ke Muslim. Ketika ditanya yang mana yang benar, jawabannya A. Yang satu jawabannya B. Yang satu jawabannya C. Ditanya 10, ada 11 jawabannya. Nambah 1. Gak ada yang sama dari mereka gitu. Beragama sesuai dengan pemikiran mereka. Gak bisa, seperti itu gak bisa. Maka akan banyak perpecahan di dalam agama tersebut. Menandakan agama tersebut tidaklah bisa kita anut atau kita pegang, gak bisa. Karena apa? Tidak ada garis atau pedoman dari mereka itu untuk menyatukan satu paham gitu. Gitu. Ya, kalau kita ditanyakan ya tentang masalah Allah gimana? Pasti kita pakai Quran surah Al-Ikhlas, Quran surah Asy-Syura. Kan gitu, pakai ayat kursi. Itu aja gitu loh dalilnya. Gak ada yang lain. Gak ada. Atau bisa ditambahkan dari keilmuan masing-masing kan, Quran surah Al-An'am atau Quran surah Ali Imran. Kan ada tentang masalah Allah, kan kayak gitu. Nah, itu sama ayatnya kayak yang kita pakai itu. Maka konsepnya pasti ada sama gitu. Pasti sama. Ujung induk ayatnya. Beda dengan Kristen. Ya, Yesus itu mengajarkan Tuhan itu Esa. Kata mereka Tuhan itu 3 dalam 1. Yang satu bilang kau botol, Tritunggal kau botol. Yesus nggak ada mengajarkan Tritunggal. Beda lagi sama Unitarian. Macam mana pula?
Nanti unitarian itu pula dihantam pula oleh oneness, Yesus only gitu. Mana yang betul gitu loh, konsepnya nggak ada yang sama dari mereka tuh. Ya kalau kita kan cara memahami yang berbeda, tapi konsep yang sama. Mereka tuh konsep yang beda, bahkan pahamnya pun beda. Akhirnya apa? Ya anak orang akhirnya disembah-sembah. Nah gitu. Yang sampai kayak gini loh Bang Loading, saya nanya sama mereka, Bang Nandar. Maria nyembah siapa? Yang satu bilang nyembah Allah di surga. Bukan nyembah Yesus. Dipaksanya pula Allah di surga itu adalah Yesus. Waduh tuh, harus. Iya, kayak gitu pula mereka. Jadi akal-akalan dari mereka itu pemahaman agamanya tuh karena memang tidak ada garis merahnya, tidak ada aturan atau pedomannya gitu. Maka banyak perpecahan di dalam tempat mereka tersebut gitu. Makanya kan Nasrani itu kata Rasul berapa pecahnya? Banyak. Kalau kita kan pecahnya dari firqah-firqah ada 72, semuanya mengaku induknya ke Al-Quran. Kan kayak gitu. Maka yang mengikuti Al-Quran, maka insya Allah dia selamat. Taraktu fikum amrotain, ditinggalkan oleh Nabi kan 2. Kan kayak gitu. Apa sunatullah, kitabullah wa sunnata rasuli. Kan seperti itu, 2 itu aja rujukan kita. Gak ada yang lain lagi. Kalau pendapat ulama berbeda, maka kita ambil yang mutawatir. Gampang gitu loh. Dalam Islam itu gampang. Kita ambil yang mutawatir. Jadi seperti itu kawan-kawan. Kalau dalam Islam kita mempunyai kitab yang sama, rujukan yang sama, paham yang sama. Bersyukurlah kita sebagai Islam. Makanya Allah katakan dalam Quran surah Al-Maidah itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Artinya Islam ini nggak bisa direndahkan lagi, nggak bisa dicari kesalahannya gitu loh. Dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Karena agama Islam ini kan yang diridhoi. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa dia memilih agama selain agama Islam, fala yuqbala min, maka Allah tidak akan menerimanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia akan merugi di akhirat nanti. Maka dari itu masuklah ke dalam Islam dengan sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, hai orang-orang beriman, ya masuklah ke dalam agama Islam dengan sungguh-sungguh, dengan semurni-murninya. Jangan ragu, dalam agama Islam itu nggak ada keraguan gitu. Jadi keraguan itu hanyalah godaan setan. Ada setan yang kagak kelihatan, ada juga yang setannya kelihatan tiap hari kita diskusi gitu loh. Nah itu. Jadi tidak ada keraguan dalam agama Islam karena Nabi Muhammad itu diutus dengan kebenaran. Wa ma arsalnaka illa bil haqq. Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Nabi Muhammad itu ya disampaikan oleh Allah, diutus dengan kebenaran. Gak ada keraguan lagi di dalam agama Islam. Yang mengikuti Islam pasti selamat. Dan para nabi terdahulu ya itu memang juga mengajarkan Islam seperti yang kita ketahui bersama kan kayak gitu. Semuanya menyerukan menyembah Allah, semuanya menyerukan menyembah Tuhan yang esa, semuanya menyerukan untuk menyembah Tuhan yang tidak kelihatan dengan mata. Semuanya para nabi menyerukan untuk cara ritual beribadah kita itu dengan cara bersujud ke bumi gitu. Ini tiba-tiba ada yang ibadahnya joget-joget. Ini ikut ajaran Nabi atau ikut ajaran apa ini gitu loh. Ngakunya paling masuk surga pula. Iya. Macam mana? Ya gini aja ya teman-teman. Ya, para nabi terdahulu Abraham dia sujud. Kejadian 24 nomor 52. Qur'annya surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Kan Nabi Ibrahim itu dia bersujud kepada Tuhan, dahinya ke tanah. Di Bible juga ada. Nabi Musa pun juga seperti itu gitu loh. Sama. Nabi Musa pun juga di Keluaran 34 nomor 8 Nabi Musa sujud ke tanah, dahinya ke tanah. Kata Oten nungging katanya. Nabi Musa nungging, Abraham nungging. Ayo. Di Quran
Adakah dikatakan Nabi Musa sujud? Ada. Quran surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, hai Musa. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tuh Nabi Masya Musa Allah. disuruh sujud gitu. Terus Allah. siapa lagi? Daud sujud. Siapa lagi? Ezra kan sujud di Sujud. Nehemia. Nah tuh. Terus Yesus di Taman Getsemani sujud. Di Hmm. Al-Quran Nabi Isa sujud. Quran surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Sujud dia sepanjang hidupnya gitu. Masya Allah. Nggak ada lagi gitu. Selain ajaran para nabi itu untuk bersujud kepada Tuhan yang Maha Esa yang tidak kelihatan dengan mata. Makanya Quran surah As-Sajdah, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila dia diingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka akan sujud menangis. Dan Masya mereka tidak menyombongkan diri gitu. Itu para nabi yang dimaksud. Ini tiba-tiba ya kita disuruh untuk apa? Sholat sehari 5 kali. Sampai hari Jumat pun kita disuruh Jumatan. Sujudnya berapa kali? 17 rakaat kita. Kan kayak gitu. 17 rakaat setiap hari. Lalu kita bersujud gitu. Belum ditambah yang sunnahnya. Ini belum tentu juga kita masuk surga. Bayangkan. Belum tentu. Yang sujudnya sehari 5 kali. Belum tentu. Belum tentu. Siapa tahu kan nanti ada disesatkan oleh setan dari ilmu kita tiba-tiba melenceng. Gak sempat gitu. Iya. Lalu berbuat dosa. Nah, belum tentu gitu. Yang sehari 5 kali. Ini ada yang ibadahnya seminggu sekali. Sujud pun kagak mau. Ngakunya masuk surga. Jauh panggang daripada api gitu. Seminggu sekali ibadah sujud kagak. Yang kagak mau Nyanyi. sujud tuh udah ku bilang ya, itu pengikut iblis. Coba dulu iblis diperintahkan, hai iblis kau sujud kepada Adam. Wa idz qalatil malaikatu isjudu li Adam apa sajadu illa iblis. Gak mau sujud iblis. Jadi ajaran yang kagak mau sujud seperti yang diajarkan oleh para nabi itu adalah pengikut iblis. Gitu ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, mereka itu memang menyombongkan diri kayak iblis gitu. Sombong dengan Tuhan, gak mau sujud gitu. Dan itulah menjadikan yang mereka itu kafir. Perjanjian kita dengan perjanjian mereka kan apa? Sholat, sujud gitu. Jadi mereka itu fitrahnya yang kafir terhadap Allah tuh gak bakal mau sujud. Kita yang tunduk kepada Tuhan semesta alam, sujud kayak para nabi. Itu sudah ada dikatakan dalam hadis. Jadi fitrahnya kayak gitu. Perjanjian kita dan mereka itu adalah sholat. Mereka nggak bakal mau sholat gitu, orang kafir tuh. Nggak akan mau sujud dia kepada Allah. Sedangkan kita sehari ya sampai 5 kali seperti para nabi sujud ke tanah, ke bumi gitu lah, untuk menyembah Tuhan semesta alam. Nah, makanya adakah kalian melihat Kristen sholat? Gak ada. Nyanyi Tad. Kayak nyanyi yang ada kan kayak gitu, udah dibilang gak ada dari mereka itu. Perjanjian kita tuh dengan mereka sholat gitu, pembedanya. Makanya pembatas seseorang muslim disebut muslim, dengan orang kafir itu adalah sholat. Maka dari itu jangan tinggalkan sholat. Udah berapa kali kan saya wanti-wanti gitu, karena sholat itu juga tiang agama, terus dia pengikat seluruh amal gitu. Jadi sholat itu kayak gini, saya analogikan sedikit untuk teman-teman. Gak apa-apa ya panjang sedikit ceramahnya gitu. Jadi kayak gini, sholat itu pengikat seluruh agama, teman-teman di tempat Bang Nandar, Uniripa, dan Bang Loding. Jadi kayak gini, ketika azan di masjid ya, itu menandakan bahwa kapal itu udah datang gitu. Kapal itu dibawa oleh seorang nahkoda. Jadi ketika sholat itu dibawa oleh seorang imam, imam tuh bagaikan nahkoda gitu, yang membawa kapal. Nah ketika Anda sudah daftar di kapal itu, Anda bisa memasukkan barang-barang Anda ke kapal itu untuk dibawa gitu. Gitu maksudnya.
Jadi Anda masukkan amal Anda sodakoh masuk ke kapal itu. Terus kebaikan masuk ke kapal itu. Ini sholat kagak, tapi sodakoh. Lalu membawa sodakohnya mau kemana? Kapalnya aja Anda kagak daftar. Kapal bawa barangnya. Lalu Anda sodakoh. Mau Anda bawa kemana nih sodakoh gitu loh. Nah, jadi seperti itu pahami ya. Jadi semua itu ditentukan oleh sholat kita. Maka ikatlah segala amal itu dengan sholat. Seperti yang dilakukan oleh para nabi, yaitu bersujud. Ya, bersujud disempurnakan sholat namanya di dalam agama Islam. Jadi seperti itu teman-teman semuanya ya. Untuk kita dengan kawan-kawan yang Kristen sebagai pembeda gitu. Pembeda dari Islam dan Kristen. Sering saya ucapkan kayak gini Bang Nandar. Saya bawakan satu Al-Quran, satu ayat lagi gitu. Untuk kawan-kawan kita agar mereka mau berpikir. Quran surah Al-Bayyinah di ayat ke-6 itu. Ya, apa bunyinya? Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka akan masuk neraka jahanam dan selama-lamanya di dalam neraka gitu. Ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah. Mereka itu seburuk-buruknya makhluk. Kenapa mereka disebut seburuk-buruknya makhluk gitu? Ada apa Allah menyebut mereka seburuk-buruknya makhluk? Kita nih manusia, punya dahi, punya 2 tangan, punya 2 kaki. Kan kayak gitu. Didesain untuk ruku dan sujud. Itu manusia. Terus ada ciptaan Allah namanya monyet. Ada dahinya juga, ada 2 tangannya juga, ada 2 kakinya juga tuh monyet. Tapi monyet tidak didesain untuk sujud dan ruku. Maka apabila manusia yang diciptakan sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, disempurnakan oleh Allah keadaan penciptaannya ini, tapi dia kagak mau sujud, maka lebih buruk dia daripada monyet gitu loh. Makanya tempat ke Bali seburuk-buruknya, lebih buruk daripada binatang, neraka jahanam bagi orang kafir. Ini saya tidak menghina gitu ya teman-teman semuanya. Kita ini bukan nabi, bukan kiai, bukan sahabat nabi, bukan pula ustadz, orang biasa gitu. Lalu kita kagak sholat, berharap masuk surga. Mimpi. Apalagi yang ibadahnya seminggu sekali. Sujud kagak, joget iya. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Masya Allah. Assalamualaikum. Oni, makasih Ustadz Yusuf. Nasihatnya luar biasa. Ini malam Jumat, Masya Allah ya, berkah ya. Iya. Kita silaturahmi. Silaturahim sekalian, ini udah tanggal 13 Agustus. Saya mau mengingatkan buat teman-teman semua, silakan. Nanti tanggal 17 Agustus jam 8 malam waktu Indonesia Barat, saya di roomnya Bang Loading bersama Ibu Santi akan menjadi MC acara Apologet Award 2026. Acara Apologet Award 2026 ini adalah rangkaian acara program Mesiah, yaitu program kerja para apologet untuk apologet sendiri, di mana kami mencoba untuk mensupport para apologet mungkin mereka baru ataupun apologet yang belum tersentuh orang-orang karena mungkin mereka belum terlihat karena akunnya kurang FYP atau penontonnya kurang banyak, atau yang memang sudah setiap hari live streaming ya. Nah, mereka ini kita apresiasi dengan memberikan kepada mereka itu ucapan terima kasih kehadiran mereka di ruang publik menyiarkan agama Islam dengan mengapresiasi dan judul acaranya adalah Silaturahim para apologet. Di situ nanti saya dan Bang Loading adalah MC dan juga Bu Santi sudah deal jadi MC-nya. Nah, qadarallahnya Yonatan Nandar sama Ustaz Yusuf PI sama Bang Loading adalah nominasi Apologet Award. Mereka berdua itu mendapatkan 2 nominasinya ya. Bang Loading dan Yonatan Nandar itu akan bersaing nanti di Komal. Ini Ustaz Yusuf PI sama Yonatan Nandar sama Bang Loading ini akan bersaing di ini nanti di nominasi Komal terbaik. Kita nggak tahu. Nyerah. Kita nggak tahu yang tidak, berapa. tadi saya sudah ke mall nih. Saya sudah ke mall. Jadi saya ke mall mau beli HP, iya. Saya mau coba, saya pasang Google, saya voting sendiri semua.
gitu. Jadi insya Allah posisi aman. Yang mau voting ya, yang mau voting silakan. Ngeri kali itu beli HP langsung 10 mungkin itu. Iya. Habis itu saya pergi pangkalan ojek kan. Saya beli rokok satu orang, mereka satu buku, satu pangkalan, begitu ada 3 pangkalan. Saya Bayar buka semua. Google situ. Klik voting saya di situ. Menang ya. Nah, Susah aku acara kalau ini lawannya acara Ustaz Yusuf. kecil. Sebetulnya acara ini acara kecil. Ada orang di bawah bilang acaranya nggak penting. Bagi kalian mungkin tidak penting. Sebetulnya bagi kami adalah ini acara kita memperingati HUT RI 17 Agustusan dengan cara yang positif dan memberikan apresiasi kepada mereka supaya mereka tuh setiap tahunnya bersemangat lagi. Dan program Amin, bulanan amin. kita itu tunjangan wifi tetap berjalan dan tunjangan pendidikan juga berjalan. Artinya gini teman-teman ya. Kita sendiri sebagai apologet tuh kadang tuh punya idola. Saya sendiri tuh mengidolakan mereka. Kayak saya tuh kalau lagi stres, depresi, lagi malas belajar tuh saya nonton Bang Loding. Ya, karena Bang Loding tuh lucu. Saya tuh kalau pengen lihat Oten ngelindur tempat Ustaz ISUPI lihat gitu kan. Kadang kalau tempat Nandar kan saya ngisi gitu. Makanya saya jarang nonton Nandar karena saya ngisi. Pasti dijambak. Dijambak Pasti kan. dijambak. Ditelepon, dijambak Iya. Bang Loding. Tapi kalau tempat Bang Loding itu ya, yang tadinya kita lagi mikirin ini, saya lagi bikin materi gitu, stres pusing mikirin materi Bang Loding kan sama kerjaan kan. Harus nonton kalau nggak tempat Bang Loding ini ada aja Oten yang longgar. Iya. Makanya itu kita apresiasi gitu teman-teman. Lanjut Ustaz ISUPI dan Nandar sama Bang Loding. Semoga Ya. menjadi apalah kebaikan lah buat kita ya, acara kita sendiri, heboh-heboh kita sendiri gitu loh. Nanti bintang tamunya itu ada Iya. Ustadz Nababan, Ustadz Dari Sulaiman sama Ustadz Tari Ganda. Nanti juga Pak Haji Deddy Mizwar tuh nonton nanti. Kita Masya sapa-sapa Allah. aja beliau nanti insya Allah. Beliau sudah tahu. Iya, dan Silakan, buat Pak. teman-teman izin sedikit ya. Dan buat Oh, teman-teman buat teman-teman yang di bawah, ya, ini kita bertemu bukan setiap hari, ya. Iya, Kita betul. bertemu ini jarang dan ini bukan rencana kita. Tetapi direncanakan mungkin sudah direncanakan oleh Allah tanggal sekian, jam Iya. sekian kita akan bertemu. Makanya tanamkan dalam hati, kita bertemu karena Allah, kita berpisah juga karena Allah, ya. Kita tidak ada rencana untuk bertemu begini. Nah, ketika Allah kasih pertemukan kita seperti ini, teman-teman, ini bisa mengguncang Oten-Oten juga, karena Oten dengan Oten kalau bertemu itu pasti cakar-cakaran. Tapi kami kalau Islam dengan Islam bertemu, kami saling menasehati satu sama lain. Nah, begitu teman-teman. Jadi kami mungkin berkumpul 2, 3, 4 jam, setelah itu baru kami mulain kan. Nah, dari perkumpulan ini kami bisa mendapat ilmu dari mereka satu persatu. Dari Unirifa, Kang Nandar, Ustadz Yusuf PI, begitu. Jadi ketika kalian melihat umat Islam sementara lagi ngumpul, lagi ngobrol, itu kalian bahagia loh. Karena kenapa? Karena perkumpulan kita sangat berbeda jauh dengan perkumpulan Oten. Coba kalau Oten bertemu yang satu bilang, oh Yesus kamu Yesus palsu. Oh Yesus kamu Yesus bidat. Kamu yang Yesus bidat. Nah, berarti di sini telah membuktikan bahwa narasi Islam itu betul, di dalam Bible ada 2 Yesus. Nah, itu begitu teman-teman ya. 10.000 Bang Yesusnya Bang. Karena beda-beda. Setiap mereka 60 Iya, versi beda-beda. masing-masing. Nah, itu teman-teman. Karena yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah itu bersama jamaah. Begitu. Jadi kita berkumpul ini satu menjadi kebanggaan buat saya, bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan para guru kan. Siapa tahu ke depan kelak kita bisa ngobrol-ngobrol dengan para sahabat di surganya Allah. Masya Allah, amin, amin, ya Amin, ya Allah, Rabbal amin, ya Rabbal Alamin. Silakan Uni. Ya, Ustadz Yusuf PI signal mungkin. bukan. Ya. Ya, lanjut, ISUPI kayaknya ada tamu di roomnya. Mungkin Oh, beliau gitu ya? ini. Ya. Jadi tadi saya tuh mau berhenti live streaming karena kan Oten tidak ada. Saya bahas tema perbudakan, Otennya di bawah, nggak ada yang naik kan, typing di bawah nggak ada yang naik. Jadi saya mau istirahat cepat juga karena saya ada agak flu sekarang ini kan. Terus saya lihat nih ada Ustaz ISUPI, Bang Loding sama Nandar nih. Rasanya tuh nggak bisa end live dulu sebelum bergabung gitu loh. Karena kan betul kata Bang Loding, kita tuh jarang-jarang. Karena gini. Kita juga punya tanggung jawab masing-masing di komal masing-masing gitu loh. Kan kita punya nih kayak metode masing-masing. Kadang Nandar sama Bang Loding sama aku tuh punya tipikal yang sama dalam hal kita tuh kayak lebih bebas di komal sendiri ketimbang di komal orang. Walaupun kita dihargai di komal teman sendiri. Tapi tetap kita harus bangun komal sendiri. Nah, aku bilang sama Nandar dari dulu, Nandar, walaupun penontonnya cuma sedikit atau apa, tetap usahakan komal sendiri tuh di live kan dulu tiap hari.
Nanti betul. baru kalau mau masuk-masuk di komal orang tuh nggak apa-apa, tapi setidaknya live sendiri, maksudnya komal kita tuh di live-kan juga terus gitu loh. Supaya apa? Supaya kita tuh punya ini sendiri, maksudnya punya ciri khas sendiri juga. Semakin banyak komal Islam kan semakin bagus tuh. Betul, Semakin betul. menyebar ilmu Islam kita. Apalagi nanti kalau Nandar ini udah debat sama orang Israel asli, Bang Luding sama-sama Inggris, sama saya sama orang Amin, amin, Eropa. amin. Kan itu yang kita harapkan ke depan. Jadi kan kita nggak stagnan di Indonesia. Karena, wah, Iya. USPI nelpon nih, kepental. Ya Ustadz, kepental ya? Apa katanya? Ya mau naik lagi nggak Ustadz? Saya nyambak lagi. Nggak bisa nih, lagi ini nih, nunggu ini selesai. Oh, tunggu selesai PK dulu ya. Ya, atau digagalin dulu PK-nya. Gimana cara gagalin PK-nya? Gagalin PK. Gimana ngerti apa caranya? Se. Caranya, oke, sedang mes. Keluar dari mes. Coba nih, terima keluarnya. Setuju. Iya. Keluar. Udah setuju barusan gue. Oh iya, Tuh, bang, nggak nunggu bisa. Bang Loading tuh. Enggak Bang Loading soalnya. Oh, ya udah abisin aja. Ntar Ustadz habiskan Ya udah. PK dulu. Kalau Ya, di masih WhatsApp. PK nggak bisa undang. Ya. Gitu ya. Jadi teman-teman ya, teman-teman asal teman-teman ketahui ya, kalau Oten itu bukan cuman hati, jiwa dan raganya saling cakar-cakaran. Semuanya saling cakar-cakaran. Kalau bisa mereka saling pijak. Jangan naik di roomnya si RK, mending di roomku aja kata Edis. Kata si Edis gitu kan, jangan kalian kasih donasinya ke anak Batak, sama aku aja katanya kan. Kalau kami beda. Kalau kami misalnya, oh Nandar mau beli buku, ternyata kurang uang atau apa, kita malah netizen support Nandar ya, kayak gitu kita. Setuju ya, kita hentikan dulu PK-nya. Kita undang Ustaz Yusuf PI minta diundang lagi. Iya. Ah, Nah, nih kita undang Ustaz Yusuf PI. Lu bisa Mana nggak undang ada? Ustaz Yusuf PI? Tar aku Nih, coba lihat bisa, ya. bisa, gua udah, Bisa. gua udah. Udah, siap. Gua udah. Gitu. Jadi kita tuh saling ini, kita umat Islam tuh saling bersinergi kayak gini nih. Aku kalau lihat Ustaz Yusuf PI penontonnya banyak, aku yang bangga. Lihat Bang Loading penontonnya banyak, aku yang seneng. Lihat Nandar penontonnya sedikit, aku yang sedih. Nah itu, enggak, memang begitu. Kalau giliran Iya, Ustaz betul, Yusuf emang PI penontonnya begitu, sedikit, aku juga sedih gitu loh. Tapi kalau Oten, kalau si RK lihat Edis banyak, sakit hati. Oh, sakit hati. Kalau Ini kita beda, insya Allah. saksinya Uniripa sama Yusuf PI ya. Ustaz Yusuf PI. Waktu Ustaz Yusuf PI nggak live kan kita langsung telepon nih ya. Iya, mana Ustaz Yusuf PI gitu loh. Kenapa Ustaz Yusuf PI nggak live gitu? Kenapa? Karena kita merasa terwakili gitu loh. Kita ada kebanggaan tersendiri melihat saudara kita itu eksis terus, karena terkadang gini ya, kalau Oten kan enggak tuh. Kalau bisa donaturnya sama mereka aja gitu. Lu kemarin cerita anak Batak gimana, coba ceritain Nandar? Iya. Ada videonya Uni. Coba aku cari dulu videonya ya. Coba cari Biar videonya. lebih Nih, ya. Bang Loading sama Ustaz Yusuf, saya mau ngasih tahu sedikit. Tadi tuh saya lagi mengingat masa lalu waktu debat. Ada video-video lucu Oten. Sebentar saya putarkan sebelum Nandar ini ya, memperlihatkan videonya anak Batak, pertengkarannya dengan apa? Kelihatan bahwa Edis ini licik banget tuh ada. Nah, saya mau berbagi video lama juga nih Ustaz Yusuf ini. Ini tentang debatnya Pak Lamsen sama Ustadz Alif nih dulu nih. Ini lawak-lawak ya. Aku lagi nyimpan video-video ini. Lawak itu. Ini Ustadz Yusuf PI ada di sini nih. Ini Ustadz Yusuf PI ada di Zoom sini nih. itu. Iya, coba nih Ustadz Yusuf PI ada di sini nih. Itu manusia kan? Bukan. Bukan. Oh, jadi Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Tidak bisa disingkat begitu. Tidak bisa. Tidak bisa. yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Iya. Berarti manusia ya? Bukan. Ulang lagi Pak Lamsen. Itu gimana opung? Makanya. Ustadz Yusuf PI ada di sini. Memahami. Islam tidak bisa memahami. Susah. Harus hilangkan dulu agama Islamnya baru mengerti, ya. Tapi jangan Itu Anda kan tidak Pak akan. Lamsen, saya ikuti. Anda ini tidak akan mengerti ya. Sebagai Islam tidak akan bisa mengerti, ya. Tapi Tunggu ya. pasti langsung Buat mengerti. teman-teman, nanti aku bikinkan video-video lucu debat kami dulu ya dalam satu video YouTube nanti insya Allah rilis. Oh, buat teman-teman yang di bawah bilang jangan bawa suku. Saya tidak bawa suku, saya menyebutkan anak Batak. Memang akunnya namanya anak Batak kok. Nama akunnya itu anak Batak. Kalian nggak tahu yang masuk penjara kemarin, nama akunnya anak Batak. Loh, dia yang bawa-bawa sukunya namanya anak Batak. Masa kita panggil anak Botak? Nanti dikira kita menghina lagi. Nama akunnya anak Batak. Salahkan dia, kenapa namanya dikasih suku? Ya kita mau panggil dia apa? Anak Botak, anak Katak. Jadi kalian bilang jangan bawa suku.
Rudi Simamora. Rudi Simamora ya. Itu nama akun, memang nama akunnya yang kita mention. Memang kita menyebut nama akunnya. Si anak Batak itu bilang sama Edis begini, Le, tolonglah aku Le, katanya kan. Udah capek kali aku tinggal di Indonesia, katanya sama Nandar kan. Maksudnya minta dibawa ini. Kata si Edis, ya Le lah yang ngomong, katanya. Kalau kita kan beda nih. Misalkannya Nandar mau promosi kan. Uni, promosikan Uni. Teman-teman support Nandar. Kalau Edis enggak, kau lah yang ngomong, ngapain pula aku. Nampak kali mereka itu saling rebutan donatur gitu. Ada itu, coba aku nggak tahu di akun siapa itu, ada teman-teman. Coba ada teman-teman ada yang pernah lihat nggak? Itu FYP di akunku. Cuma pas aku cari di Apologet News kayaknya bukan di dia deh. Ya, bukan di dia ya. Uni. Tapi Jadi Masya Allah ya. intinya Jauh kali kita ya sama mereka. Iya, si anak Batak itu minta didukung. Lah ya, aku ini udah kesusahan gara-gara kemarin di penjara ini banyak uangku keluar lah. Ya, aku mohon bantuannya lah katanya. Aku nggak minta uang ke lain, enggak, intinya gitu ya. Tapi Mana tolonglah berani dia ini minta yang sama Edis protes mana mau ngasih dia. uang. iya. Protes dia Bang Nandar sama Uniripa. Kenapa katanya saya kagak ditangkap? Lawan debat saya nggak ditangkap kan? Oh, iya sama siapa debat? Sama Ustaz ISPI ya? Sama saya saat itu. Apa narasinya Ustadz yang dia menjadi asbab dia ditangkap? Gini, sebelumnya kan dia udah ada laporan itu. Ditambah narasi dia, katanya Nabi Muhammad keluar goa jadi nabi. Iya. Langsung digeruduk. Gitu. Padahal saya mau balas saat itu. Saat itu mau balas keburu dia digeruduk gitu. Mau balas apa, Tat? Saya mau balas kayak gini, Nabi Muhammad keluar goa jadi nabi nggak masuk akal. Lalu gimana dengan yang keluar dari selangkangan jadi Tuhan gitu loh? Masuk akal nggak? Luar biasa sih ya. Enggak, saya tuh senangnya ini ya, Bang Loding tahu nggak dari zaman dulu Bang Loding ya, Zoom, StreamYard nih Bang. Kita kan ketemu di TikTok nih Bang. Dari dulu tuh kami menyaksikan sendiri Bang, kayak mana mereka tadinya akrab terus bertengkar. Beda sama kita. Kalau kita ada yang akrab terus renggang tapi bukan bertengkar Bang. Renggang aja karena jarang komunikasi. Coba ya kita hitung nih ya. Tadinya tuh Elia sama Agatha itu akrab banget loh. Yang mengatakan si Elia Boti HIV siapa? Agatha. Tadinya si RK sama Joseph akrab banget. Udah tahu ini si Joseph sama RK berantem. Nandar. Si RK bilang dia tidak lagi mau bawa Joseph katanya. Nah, tidak tahu saya itu baru kah? Ini nih RK sama Joseph berantem. Coba. Nah, ya. Oh, Itu baru saya kayaknya itu. Iya, ini dapat bahan baru si lagi RK saya. yang bilang saya tidak lagi mau bawa nih. Kenapa si RK nuduh si Joseph membahas aibnya? Nih, saya kasih ke minta maaf ya. Berbesar hati saya meminta maaf. Mungkin ada kata-kata saya yang salah saat live streaming. Ya. Mana ini bukan ini. Di news itu ada, di news itu. Di news itu. Apologet News ya? Apologet News. Aku juga lupa itu di mana itu. Aku juga lewat itu nih. Iya. Nah, dulu Bang Loding pertama sekali buka debat lintas agama, yang paling akrab juga dulu siapa? Mikana sama Lina Wijaya. Nggak lama mereka akrab, habis itu saling hantam karena donasi, karena uang. Gara-gara donasinya itu nggak adil pembagiannya, berantem. Nampak di depan publik tuh si Lina Wijaya ngata-ngatain Mikana. Terus siapa lagi yang akrab dulu? Lu tahu si Sofiatul dulu akrab sama Erben dulu? Iya, tahu lah. Pokoknya kalau mereka akrab, abis itu mereka saling baku hantam. Memang begitu. Ini saya tunjukin mana lah ya si RK ini ya. Nah inilah menariknya. Kalau kita nih teman-teman Islam ya, saya sama Nandar ini dulu nggak akrab. Tapi kami biasa aja gitu loh. Tapi nggak musuhan, Nggak musuhan. Kita biasa aja. Saya juga sama Ustaz Yusuf itu udah bertahun-tahun berteman, nggak ada polemik-polemik aneh. Tapi kalau renggang dengan orang lain karena jarang satu komal, mungkin gitu. Iya benar. Gitu. Nih makanya kita bersyukur atas iman Islam dan. Kalau kita kan kalau ada masalah tuh langsung telepon gitu. Iya. Masalahnya apa kan gitu. Tabayun ya. Tabayun. Gitu. Nanti Bang Loding saya carikan RK sama dia ngata-ngatain Joseph, dia bilang Joseph itu ngibahin urusan rumah tangganya. Nanti saya kasih nanti. Aku cari dulu. Lanjut dulu aku cari dulu.
Siap. Luar biasa ya teman-temannya, Masya Allah. Ini malam Jumat, malam yang berkah loh. Saya bisa Iya, Masya berkumpul Allah. sama Ustadz Yusuf PI, Kang Nandar, sama Uni Rifa. Luar biasa teman-teman. Ada saya punya kawan yang oten itu Bang Kiko. Kan? Biasa itu Iya, kan kemana dia lagi dia? Jarang lihat. merajuk. Jadi dia kalau live itu ditanya Bang Kiko mana loading? Kita sudah cerai. Nah, karena dia marah, iya, karena begini, dia marah sama saya ketika dia naik di komal saya, dia bilang, ini naik di komal Bang Loading bahas agama terus. Dia pikir komal saya ini lintas janda. Sudah tahu komal lintas agama, yang dibahas agama lah. Kan? Kiko ya. Kemarin dia pernah waktu si Iqbal kata Bebel streaming Bang, dia naik terus dia bilang, saya tuh pengennya di sini aja. Dalam hati, kau dapat nama di roomnya Bang Loading, gara-gara ini sekarang kau pindah. Jadi agak curang Kiko nih, pengen dapat nama aja tempat Abang Loading. Iya benar. Iya, saya itu tidak masalah. Selagi dia masih banyak yang bilang, Bang, dia itu kalau buka komal itu selalu nyindir-nyindir Abang. Karena kami orang Islam, selagi kalian mau menghujat pribadi kami itu terserah. Itu bebas bagi kamu. Apa yang kamu bicara. Tapi sekali-kali kalian menghujat Allah dan Rasul, maka kalian bukan berhadapan dengan saya, tetapi berhadapan dengan orang Islam. Begitu. Tapi kalau kamu hujat pribadi saya, berarti kamu berhadapan dengan saya. Jadi kebanyakan mereka katakan dia ular beluda, dia ular beluda. Ular beluda, saya bilang bukan beluda itu, belut tanah itu. Terakhir dia naik di komal saya semalam itu, dia bilang, saya paksa dia berbicara tentang agama kan, karena sudah tahu komal saya itu komal lintas agama. Jadi yang harus kita berbicara agama. Dia bilang semua agama itu sama. Terus kenapa kamu masih di Kristen? Nah itulah dia, parah dia bukan parah, tapi doakan semoga dia mendapat hidayah insya Allah. Amin. Sebetulnya orangnya baik, nggak sebetulnya orangnya baik. Saya paham. Saya lihat orangnya baik, dasar orangnya baik. Hanya karena dia itu Kristen, makanya ada jiwa Kristennya itu menolak gitu loh. Ini ada suara apa ya? Double. Udah hilang. Udah hilang. Tadi ada suara kayak dug-dug. Enggak ada, aman kok. Udah aku kirim lewat DM Uni, FYP-nya RK dan Joseph. Suratan takdir kirim ke ini dong ke Uni ya, ke sini ya. Oke, makasih udah dikirim. Buka pakai HP satunya. Bisa. Kalau ada orang saya bilang, mau tanya saya mau tanya Uni Rifa sama Bang Nandar. Pendeta Lamsen tuh kemana sekarang? Ada, tapi jarang debat dia. Terakhir sama saya ajak debat kemarin itu di StreamYard. Saya pernah tuh, waktu saya masih di Ternate itu saya pernah ajak dia debat itu di StreamYard, tapi saya punya nomor HP-nya soalnya. Ada dia. Ya teman-teman semuanya, ya video yang awal di ini yang diputar Uni Rifa tadi itu Ustadz Alif dengan Pak Lamsen. Di situ ada saya waktu tuh di Zoom. Mungkin video itu udah 5 tahun Lucu lebih gitu ya. 5 tahun lebih. Lucu itu. kalau saya lucu itu yang Uni Rifa naik itu sama pendeta Mansur Mulu, Yusuf Manu Bulu. Ini videonya Bang. Ini video Yusuf Manu Bulu. Yusuf Manu Bulu. Ya. Itu. Ini videonya Bang. Gitu ngomong dia. Ini videonya nih ya. Si Handayani itu yang dia bilang itu Yesus turun pakai kolor katanya kan. Nah nih si Handayani itu. Nih saya naik ke komal nih ya. Manu Bulu. Selamat malam Ibu Handayani. Ini Ibu Handayani katanya ketemu Tuhan itu pakai kolor beneran ya Bu Handayani ya? Iya benar. Seperti waktu jadi salibkan. Iya, ada yang bilang Pak, katanya ketemu Tuhan pakai kolor. Kok saya nggak sopan? Iya, tapi kok Anda langsung ke situ sih? Loh, kan saya dengar kesaksian Bu Handayani barusan tadi, dia ketemu Tuhan pakai kolor katanya. Jadi saya nanya dong, kok Tuhan pakai kolor terus kotor, nggak pakai sendal gitu? Dia pakai kolor. Satu lagi nih Yusuf Manu Bulu ya. Yusuf Manu Bulu nih banyak kali loh fenomena argumennya loh. Iya, itu dulu paling ditunggu nih, dia pokoknya Bang, kalau si Yusuf Manu Bulu udah live, kami Muslim tuh antri loh di bawah. Iya antri itu. Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf coba? Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan?
Kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Oh gitu ya. Iya, tuh, Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya. Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Setan yang mencabut nyawa manusia. Makanya Tuhan Yesus datang. Yesus nyawanya diambil siapa berarti? Supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sudah percaya itu diselamatkan. Nah, sekarang begini, yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus itu Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Dia akan mati untuk menebus dosa, Pak. Upah dosa itu maut. Iya, Nanti dia saya bilang paham itu setan Pak katanya. Yusuf. Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa Pendeta manusia. emang kurang ajar ini pendeta ini. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya dia menyerahkan nyawa atau tidak Pak Yusuf. Ya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut manusia. Berarti ketika Yesus mati di kayu salib itu yang cabut nyawanya Yesus itu. Iya, sudah betul seperti itu. Dulu dia rame banget tuh nih, Pak Bang Loding. Ini Ustaz Yusuf viral loh juga ini tahu dulu. tuh. Wah, dulu, rame banget dulu itu kalau si ingat Yusuf. nggak Nandar? Madubulu. Ada Tuhan masuk YouTube. Tuhan Yesus masuk Zoom. Oh tahu iya, nggak dulu? ada ingat aku. Itu yang ibu-ibu Ada tuh, video- aliran apa lagi ada- tuh? Ada videonya gua. Iya, Yesus aliran masuk YouTube dia. Nih, Wah, Yesus percaya masuk tapi YouTube. itu para pengikutnya itu ya. Kok bisa Iya. ya? Ada juga buffet yang mengaku dihamili Yesus. Nih, masuk Ya dulu YouTube lucu ya. loh, kocak-kocak gitu loh. Kocak-kocak nih, kita lihat nih nih. Ini bentar aja ya, kita nggak usah lama-lama, aku juga mau istirahat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Ada aja Saya Oten. menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, Ini dia lagi mereaksi. tetap bersukacita, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini secara khusus saya akan membahas satu topik yang mana di akhir dari bulan Januari 2021 menjadi cukup banyak dibahas di YouTube berkaitan dengan Tuhan Yesus masuk ke YouTube atau ke live streaming atau ke Zoom. Yesus masuk ke YouTube. Yesus masuk ke YouTube. Dulu lucu-lucu kejadiannya, tapi kalau sekarang bukan lucu lagi, tapi penghujatan yang kita lihat di TikTok ini. Makanya aku udah. Iya. Kalau dulu Karena waktu TikTok itu bisa semuanya nih. Maksudnya TikTok itu siapapun kalau buka komal kan dia bisa. kalau Pak Enritan apa katanya? Kelamin Yesus itu untuk aksesoris katanya. Waduh, itu Oh dia iya, itu. kalau Ah. Henritan. Kok Ada, kayak gitu ada. ini ya? Tapi mereka kok nggak dilaporin ke ya? polisi. Nah makanya Iya ya. itu yang Nah herannya. itu yang kasus saya itu kan Ustaz Yusuf gara-gara pendeta JJ bilang Yesus itu satu batang dua telur. Tahu Ada saya juga tuh. videonya saya itu. Jeje. Saya punya Tahu videonya itu. Jadi kayak apa ya? Kayak seolah-olah gini ya. Kalau mereka yang menghujat, mereka tuh nggak nganggap menghujat ya. Kalau kita kutip perkataan mereka untuk kita ingatin, ini loh kawan kalian bilang begini, malah kita yang dituduh menghujat ya. Lucu Oten nih. Kalau di tempat Bang Loading, Oten sama Oten aku hantam. Astagfirullah. Tapi sekarang Iya, kurang kadang seru saya itu nih. bingung. Otennya nggak ada yang berbobot, Kita debatnya itu Iya, ada. nggak ada yang Acak ini. kan sekarang di ini nih, di apa? Di TikTok nih acak saya lihat sekarang.
Kayaknya kan, nih ya, ini dugaan iya. dugaan saya nih ya, sepertinya tuh pendeta-pendeta mereka menghimbau supaya jangan lagi naik-naik di komal Islam. Cocok. Iya. Iya, betul itu. Betul. Soalnya Iya, gara-gara kita mualaf nambah terus, pendeta kehilangan Iya, puluhan. tiap hari hampir aja ada yang mualaf tuh. Sama ini apa? Sekarang apologetnya nggak ada loh. Dulu kan ada si Apologetnya Herdi, masih ada. siapa ya? Ah iya, Ya, kemana ya? si Malikil Al-Malak itu si Herdi itu kan. Terus si ada lah ya. Sekarang susah cari yang apologet. Sekarang oten-otennya jemaat-jemaat semua, bahlul-bahlul ya. Iya, nggak ada. Iya, Yang sampai kalau itu dulu yang, masih yang ada. kemarin saya semalam itu yang stroke dikirim ke Komal loh. Wah, Si Bang Loding Evlogia. sama loh, Iya, itu. Evologia. Saya suruh buat istirahat terus itu. Nggak mau saya debat sama dia. Si Evlogia itu. Bagaimana mau debat? Nggak, Saya lucunya kalau ya. ada apa-apa saya disalahkan lagi kan? Betul, kalau mati dia nanti Bang Loding yang masuk penjara loh. Karena mati Iya, ya. bahaya tuh. Iya. Enggak, kan Bang Loding pernah kan Oten di Komal Bang Loding buka celana toh? Pernah Oh kan? iya. Tempat Nandar pernah kan? Sampai buka celana loh. Tempat Nandar pernah kan? Iya. Tempat saya kemarin loh. Dia Gimana? buka itu celananya. Kemarin di tempat saya dia naik, saya suruh buka Ada nggak kamera. rekamannya? Aku pengen lihat itu. Ada, nanti gua ambilin rekamannya. Buka Iya. celana dia, ya Allah, muntah Padahal muntah kita cuma saya. padahal kita cuma pengen buka kamera sampai celana mereka buka ya. Itu debat kemarin itu. Ada kan teman-teman di bawah lihat kemarin kan? Dia kan saya bilang begini, buka namanya itu Pokelim akunnya. Hati-hati kalau dia naik loh. Bang Dalbo bilang, Lim. hati-hati kata Bang Dalbo. Soalnya Uni bukan cuma sama cewek mereka birahi, sama saya juga diajak ini Uni katanya. Astagfirullah, parah. Dia kali, cewek Oten. enggak yang buka celana itu cewek apa cowok? Cowok, tapi Ah, saudaranya cowok, cowok juga. ngapain? Hati-hati. Loh, cowok kan Oten suka sama Enggak maksudnya kalian maksudnya ini kalau- Ihsan loh. enggak maksudnya yang buka itunya cowok, tak kira cewek. Cowok. Pokoknya Oten yang naik di tempat saya sebelum perang dunia kedua saya kasih perang denom dulu mereka. Iya. Itu luar biasa. Sampai ada kita- Tuhanmu itu 3 KTP 1 KK. Kata Bang. Astagfirullahaladzim. Coba Yang satu jelasin naik lah. sabar nih. Nah, Yang satu semalam dia naik kan. Jadi mm-mm. Kingdom sama Bang Napi 28 sementara berkelahi kan. Tiba-tiba yang satu dia naik seakan-akan mau bilang, dia katakan begini. Kalian itu jangan begini. Kalian tidak tahu si Loading ini mau memframing. Kalian sudah terikuti otaknya ini. Dia kasih menyambung kami di sini. Saya pancing ternyata dia ikut juga berdiskusi di sini. mau menghentikan malah ikut berkelahi. Bahas apa itu, Bang? Tentang apa dia Masalah berantemnya? Tuhan. Masalah Oh. Tuhan. Jadi penjelasan tentang Bibel kan. Dia bilang, ini apa? Yang satu dia pegang HP. Ini apa? Oh, kalau itu HP. Oke. Kalau kamu ini apa? Oh, kalau itu apa? Apa? Casing. Yang satu bilang Casing. bagi saya kalau ini elektronik. Jadi kita itu sama. Yang penting kita sudah pokoknya bagaimana jelasannya, saya pusing semalam itu. Terakhir baru saya mulai fokus ke dia, tiba-tiba dia hilang. Kemana Uni Ripa tiba-tiba hilang dia? Si Ripa ini kemana? Kepental kayaknya dia. Mental juga. Terpental itu. Ini Ya, karena nanti. teman-teman, ini karena belum ada Oten. Jadi kita ini kan tidak bertemu setiap hari. Iya, Jarang tidak kita setiap bertemu, hari. masing-masing sibuk dengan Komal. Kebetulan malam ini malam Jumat, di rumah juga lampu merah, jadi Oh, aman. sama Bang. Nah. Lampu merah juga tuh. Nah, jadi kita begadang agak apa sih? Iya, lampu merah nanti nih, sebentar baru kita cari Oten. Lampu merah ya. Ustaz Yusuf, lampu merah enggak? Enggak ya? Oh. Kalau saya nggak pernah ada lampu merahnya. Oh iya di ini ya. KB dia. Ada aja. Iya nih, bentar ya, teman-teman yang di tempat saya. Tadi saya mengajak
ini sebelum kita akhiri live dengan doa bersama nanti, mau murojaah atau tidak gitu. Kalau murojaah itu surah apa yang mau kita baca ya. Nah, silakan di request surahnya dan juga silahkan gitu ya di voting mau atau tidak. Kalau enggak saya langsung doa bersama aja. Jadi kayak gitu. Mana Ripa Uniripa-nya? Belum ya. Ya, coba Uniripa lihat dulu nih. Apa dia mau bergabung lagi apa enggak? Tuh, Uni ada di sini. Tar. Halo Waki. Coba di ini dulu. Kirim permintaan keluar dari match, diterima Stad. Bang Loding. Iya, setuju biar si Uniriva takutnya dia mau bergabung lagi ntar ya. Iya. Kenapa Kalau surah Al-Baqarah kelamaan. Iya. Ini kenapa nih terpental? Kepental, terus aku ketawa gara-gara Bang Loding ini, aku sampai sakit, Nandar. Apa namanya tuh? Rahang sampai sakit. Duh. Tapi iya ya Bang, kok bisa Bang? Bang Loding kenapa bisa ngumpulin mereka sebanyak itu mereka seneng pula di tempat Bang Loding loh. Lucu iya, juga bahkan kemarin kita punya grup kan masih ada. Saya sampai buat grup toleransi di dalam WA itu Oten semua, baru 3 ekor saya berkelahi mereka. Bagaimana kalau satu kandang? Hancur WA saya ini nanti. Berkelahi mereka semua ini. Mana ya grup? Jadi ada dibikin grup gitu Bang Loding. Kalau saya sakit kepala lihat grup itu. Ada, saya di dalam juga. Sayang kalau Bang Loding nggak bikin grup karena mereka tuh percaya sama Bang Loding kayaknya gitu loh. Kenapa Kak Nora menangis ini? Kenapa emang? Oh lagi. Kenapa teman-teman? Kak Nora sedih. Mudah-mudahan selesai masalah Kak Nora ya. Semoga Kak Nora mungkin terharu kali. Nggak semua nangis itu sedih kawan-kawan. Nggak semua. Kenapa? Nggak tahu. Ini netizen ini typing. Atau aku turun nanti Bunda Nora dijambak aja. Enggak, dia ada tamu. Nggak bisa dijambak lah, dia ada tamu. Oh gitu. Kalau aku sengaja mau kesini karena aku mau istirahat tadi pas aku lihat Ustadz Yusuf sama Bang Loding sama Nandar, makanya aku sini. Iya, saya juga sebentar lagi karena malam. Aku juga sebentar lagi ya. Nggak ini Bang Loding, Pak. Nggak sampai jam 12. Sekarang saya batasi setiap jam 2 waktu Indonesia Timur kan, jam 2 baru habis itu saya apa? Soalnya saya di sini di kampung sini kan sudah itu di musola ini kan ya sudah tahu musola kampung kan, terkadang dia apa begitu. Baru kita punya imam di sini baca Al-Fatihah dengan batuk-batuk lebih banyak. Jadi kalau aku maksimal jam 11 Bang. Bang Loding lah yang baca pakai jiharkah kayak. Tapi biasanya saya pakai jangan saya lagu masuk saya baca doa di depan guru. Sumpah. Kang Nandar sama Ustaz Yusuf. Justru kita ke sini tuh minta doa dari guru-guru. Masa murid doakan guru. Nanti Ustaz Yusuf tutup ya. Aku juga udah ngantuk ya. Baca Al-Fatihah itu saya biasa aja biasanya kalau sholat itu. Nggak pakai ini, nggak pakai ros, nggak pakai jiharkah, enggak. Saya ini teman-teman nih yang di bawah nih ya. Kak Nora itu bukan sedih, dia lagi menceritakan proses mualafnya dulu. Ya, teman-teman ini kirain ada apa? Enggak ada apa-apa. Kak Nora lagi menceritakan proses mualafnya masa lalu. Jadi dia tuh kayak mengingat itu tuh kayak sedih, bukan berarti dia ada masalah, enggak. Itu biasa itu ya, itu biasa. Yang penting teman-teman semua, saya meminta kepada teman-teman penonton. Jadi gini ya, ini aku jujur-jujur terus terang nih. Kalian jangan coba netizen coba adu domba aku sama sama Nandar, sama Ustaz Yusuf sama Bang Loding, percuma. Ya. Percuma kami diadu domba. Bukan nggak ada yang ngadu domba ya. Bukan nggak ada yang ngadu domba, ada. Yang maksudnya yang netizen ya, netizen nih yang di bawah typing nih.
Kalian harus tahu satu hal, bahwa kalau kalian menyenangi Bang Loding lalu membenci kami, bagi kami tidak masalah. Tapi ketika kalian bilang ke Bang Loding atau ke saya, misalnya ini buat netizen, saya khusus buat netizen yang di bawah nih, typing di bawah, itu hanya akan merusak kami tidak akan bertengkar satu sama lain, itu nggak akan, karena walaupun kami bertengkar nanti kami nggak akan publish di publik, karena kami tahu Islam itu mengajarkan untuk tabayun. Nah, percayalah teman-teman, dosa yang paling besar itu salah satunya di antaranya adalah membuat umat Islam itu bertengkar. Itu dosa besar loh. Dan Allah bahkan tidak ikut campur kalau seandainya kalian tidak dimaafkan sama orang yang kalian sakiti dan zolimi itu. Maka hati-hati di situ. Nah, yang kedua adalah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 127 itu, salah satu ciri-ciri orang fasik adalah mereka yang mencoba memutus apa yang Allah suruh sambung. Jadi kami itu sudah didewasakan oleh perjuangan kami, saya sama Ustaz UPI ini sama Nandar itu udah bertahun-tahun. Bang Loding saya memang baru kenal kurang lebih setahun kebelakangan. Tapi saya yakin karena beliau dididik dari jamaah tablik dan saya paham betul orang jamaah tablik seperti apa. Mereka tidak mengedepankan duniawi. Jadi kalau teman-teman semua netizen ya tidak suka Nandar, jangan jelek-jelekan di komen saya. Nggak suka sama Ustaz UPI, nggak usah jelek-jelekan di komen saya. Karena apa? Percuma hal itu dilakukan, hanya akan menambah dosa kita semua, dosa kalian maksudnya. Jadi mari kita sama-sama, kalian doakan sajalah kami para apologet ini hatinya bersatu. Doakan Bang Loding sehat, doakan Ustaz UPI sehat, doakan Nandar sehat, doakan Bang Zuma sehat, doakan para mu'alaf kita itu istiqomah di jalannya. Mu'alaf kita tuh banyak baik-baik dan hebat-hebat ya. Ada Kak Nora, ada Hesti, ada Bang Faruk, ada Ukti Natali. Mereka tuh berjuang di jalannya masing-masing. Support channel mereka, tonton channel mereka. Jangan di channel mereka menjelekkan apologet lain. Nanti pindah ke apologet di kembali menjelekkan apologet lain, nggak boleh begitu. Boleh kalian jatuh cinta kepada apologet, tapi jangan taklid buta seperti orang Yahudi yang ketika sudah mencintai satu robinya dia akan bahkan melanggar hukum Torah. Itu kan kata Allah, mereka menuhankan rabi-rabinya. Nah, kalian tahu kan kalau orang taklid buta itu berakhirnya di mana? Jadi saya sendiri nih ya mengajak teman-teman, kalau saya itu kalaulah seandainya ada orang Salafi mengikuti Quran dan hadis, saya lebih rela dikatakan Salafi. Kalau ada orang Syiah tapi mengikuti Quran dan hadis, nggak apa-apa saya dipanggil Syiah. Yang penting bukan Syiah, bukan Salafi, bukan NU, bukan Sunninya, tapi dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena Islam itu cuma satu, nggak ada Islam lain gitu ya. Nah, jadi kita support aja nih ya. Kita support Bang Loding, kita support Ustaz UPI, kita support Yonatan Nandar, kita support para apologet kita yang lain. Orang mereka roomnya Bang Zuma, mending nonton tempat Bang Zuma, ada ilmunya ya kan. Ada ilmu yang dari beliau ajarkan ke kita, terus beliau juga kalian terhibur, ya kan? Oh, nonton tempat Ustaz UPI, dapat ilmu lagi, tempat Anda dapat ilmu, tempat Bang Loding bukan hanya ilmu, tapi juga hiburan. Oh, mu'alaf kalian pengen dengarkan, ada mu'alaf, ada Alif, ada Kak Hesti, ada Kak Nora, ada Ukti Natali, ada siapa lagi, mu'alaf kita banyak, Gregorius. Nah, support mereka gitu ya. Saran saya begitu ya. Jadi kalau tidak bisa menjadi pemersatu umat, minimal tidak merusak keutuhan persatuan ukhuwah umat ya. Itu harapan saya buat teman-teman semua. Saya juga harus istirahat nih, Bang Loding, Ustaz UPI dan Nandar. Saya semoga Allah mempersatukan kita di dunia dan akhirat. Semoga nanti kita bertetangga di jannah Allah. Bukan di akhirat tuh nih, di surga. Di jannah, di surga. Semoga Allah mengizinkan saya bertetangga dengan Bang Loding, Ustaz UPI dan juga Nandar di jannah Allah. Jadi sehingga nanti kita ngobrolnya nggak putus-putus, nggak ada lagi rebutan ngomong karena kekal kita mau ngobrol, mau minum, mau makan. Uni Ripa, saya jadi teringat dengan ucapan Uni loh. Ya, di masa yang lalu entah berapa tahun yang lalu dah. Apa tuh? Gini, ketika Uni Ripa ditanyai oleh Kristen Bang Nandar sama Bang Loding. Uni Ripa, kamu tuh perempuan. Nanti di surga laki-laki dapat bidadari 72 kata Oten. Kamu Uni Ripa kalau masuk surga gimana tuh suamimu dapat bidadari? Saya terkejut jawaban Uni Ripa, serius. Apa tuh jawabannya? Kenapa bikin saya terkejut? Ya baguslah kata Uni Ripa. Di dunia sudah aku yang melayani, di surga aku pula. Oh enggak katanya. Langsung pusing saya denger.
Jadi ya itu diri betul. Pak, jawabannya keras emang. Tapi itu masuk akal sih kalau kita karena mungkin kan Nandar sama Bang Loding sama Ustaz Supi kan belum pernah jadi perempuan, nggak ngerti bagaimana rasanya ketika kita perempuan itu di usia-usia sudah menjelang ke 50 itu sudah mulai tidak memikirkan masalah-masalah begitu. Jadi ketika kita ingin bersenang-senang dengan suami ya betul-betul pure bersenang-senang, kebayang nggak sih nanti masa nanti suaminya pengen sama istrinya aja, kan kita juga pengen jalan-jalan lihat alam semesta yang lain, lihat ketemu sama Sayyidah Aisyah. Lah suaminya pengen sama kita, berarti dia nanti sama istri yang lain ya. Kita mau pergi dulu jalan-jalan. Ya itu, kaget saya jawabannya kayak gitu. Gitu. Tapi gini, Gimana itu di Zoom ya? dulu Lupa lama. aku. Lama. Aku Cuma kan gini, ditantangin Riva. jadi poligami dulu, aku ditantangin. Itu aku bilang, Riva, semoga kau dipoligami. Enggak lama setelah itu kan saya memang tanya sama ayah anak-anak dulu, mantan saya bilang, kamu mau nggak cari istri baru? Kenapa? Aku sibuk debat terus, kamu nggak keurus. Aku bilang gitu. Abila Tapi bilang, gini, ya. saat aja kayak kamu, apalagi dua katanya. Anjir, Secara kemarin saya kasih Uniripa secara logika kayak gini ya, ketika seorang suami ada istrinya, kira-kira berani nggak suaminya melirik wanita lain? Tanya Bang Lodi Bang Lodi nggak berani. atau tanya Bang Nandar. Nggak berani Ketika mereka ini. seorang suami ada istrinya di sampingnya, mau nggak dia melirik pembantunya? Itu karena seorang istri ya yang ada di dunia, perempuan ada di dunia itu lebih mulia daripada bidadari. Dari Sayyidatina Aisyah ya, beliau mengatakan ya, bidadari itu mereka tidak sholat sedang kami sholat. Bidadari itu tidak puasa sedang kami di dunia puasa. Bidadari itu dia tidak bersodakoh sedang kami di dunia bersodakoh. Kami lebih cantik, lebih utama istri-istri di dunia daripada bidadari surga. Demi Allah, kata beliau. Masya Allah. Tapi kalau saya aku Ustadz, ada pertanyaan. Ya lanjut Bang Loding dulu deh. Gimana Aku ada Bang? pertanyaan kalau nanti. saya Ustadz, dulu waktu habis saya biasa jaga isi apa tausiah begitu, saya ditanya sama ada itu bapak itu, dia panggil Ustadz, memang kalau kita masuk surga itu dengan istri juga? Saya bilang iya dengan istri. Langsung dia merenung. Saya bilang kenapa? Di dunia saja begini, bagaimana di surga lagi? Nah ini harus kita luruskan. Jadi Allah cabut semua sifat-sifat yang tidak enak itu teman-teman. Nggak ada ya. Dalam surat Al-Waqiah kalau nggak salah ya, yang ada adalah salamun salam ya. Iya. Yang ada adalah perkataan yang mengandung keselamatan. Jadi nggak ada lagi iri dengki. Ilang salam. Kilang salam. Itu. Aku tuh bilang begini ya Allah, kan aku nih udah sama apologetnya nih, kayak ada Nandar, Bang Loding sama istrinya, Ustaz Yusufi sama istrinya, Nandar sama istrinya. Kami belum pernah yang ngobrol bersama-sama tuh. Jadi ya Allah berikan kesempatan nanti aku bisa ngobrol sama mereka semeja, terus menceritakan, Bang Loding, ingat nggak dulu Authentic Kingdom namanya Bang Loding? Oh iya Uni gitu. Jadi kita ngobrol nggak putus-putus Bang, karena kita nggak ada capek Bang. Satu, kita nggak ada halangan ngobrol, kita ada makanan terus, bidadari terus mijitin kita ngobrol terus nih. Iya, kita ngobrol terus. Terus Bang Loding cerita lagi, iya Uni, ingat nggak Uni saya bikin grup itu nih ya, berantem. Jadi kita akan, apa yang kita lakukan sekarang ini tuh, jadi coba nih saya kasih tahu nih sama Nanda sama Ustaz Supi sama Bang Loding nih. Apa yang paling banyak bisnis dilakukan orang kalau jual makan selama ini tuh apa coba? Kafe-kafe kan? Kayak orang bikin kafe. Karena ternyata secara psikologi kecenderungan manusia itu berkumpul ngobrol, kemudian disitulah mereka saling membanggakan atau saling mengenang keindahan-keindahan kehidupan mereka. Makanya ada istilah reuni, sosialita. Nah, karena rata-rata manusia itu memang cenderung senang untuk bermalas-malasan duduk. Dan bayangkan ternyata di surga itu Allah gambarkan bahwa kita ada dipan-dipan duduk-duduk ngobrol dengan bahasa-bahasa yang indah nanti. Iya, canda. Memang. Di situ saya merenung begini, Rasulullah ini bukan ahli psikologi. Rasulullah ini bukan ahli sosial. Kenapa dia bisa menggambarkan kalau dia yang bikin Quran
kok bisa dia menggambarkan kecenderungan manusia yaitu duduk ngobrol sambil makan-makan menikmati pelayan-pelayan yang datang terus mengganti minuman gitu loh. Nah, tempat yang paling banyak dikunjungi manusia di belahan dunia ini ya, yaitu adalah kafe. Kafe duduk-duduk ngobrol sambil minum. Dan mereka rela membayar mahal-mahal untuk itu. Kebayang bagi saya tuh kayak Masya Allah banget ya. Betul-betul itulah kecenderungan manusia. Saya itu kalau udah ketemu teman lama duduk itu gak henti-henti ngobrol kayak gini nih. Saya mau berhenti tapi ada aja bahan kita kan. Karena ada keterbatasan kan, ada ngantuk, ada capek. Tapi kebayang nanti rasa capek tidak ada, ucapan kita tidak ada yang kasar. Karena saya udah kenal Bang Loding di dunia, terus udah kenal Bang Loding sama Nandar, sama SUPI, sama teman-teman apologet lain di dunia, kemudian dipersatukan di surga. Jadi respectnya semakin dalam kepada antum semua kan. Otomatis kan saling menghargai gitu. Makanya saya bilang ya Allah, kami mungkin jarang ketemu nih di dunia nyata. Ketika kami dimatikan ya Allah, setidaknya kumpulkan kami di surga, sehingga kami menjadi mungkin jadi tetangga gitu. Walaupun mungkin. Tapi kalau ya lanjut. Tapi ya ini dulu silakan nih lanjut. Nggak apa-apa, Nandar lanjut. Walaupun nanti surganya beda, Nandar surganya di bawah, aku di atas. Kan gitu maksud aku. Janganlah, kita surganya di surga tertinggi loh, ngaco. Tapi poinnya itu cuma satu, Kang. Poinnya cuma satu. Kalau kita lagi nongkrong di surga begitu kan, tiba-tiba dengar pung pang dari sebelah, ternyata ada perang naga. Markus tuh kan ada perang naga. Masa kita lagi duduk bercanda, perang naga di atas. Bercanda kan. Tiba-tiba lewatlah Pak Kingdom kan, lewatlah Budarni, lewat mereka dengan gimana Tuhanku mengusir aku. Ada bikin sakit perut jadi ya. Tapi bisa jadi nanti kan kata Ustaz SUPI sama Nandar kan, Unirifa Bang Loding hari ini kan kita mau jalan-jalan wisata adrenalin kemana? Kita kan ngintip mereka di neraka lagi di azab. Ada itu Quran surat Al-A'raf itu kan? Iya. Ngintip orang masuk neraka itu. Jadi kan kita kan saya naik kuda poni, Bang Loding nanti naik Ferrari kata juga kan. Aku naik apa ya? Masalahnya bisa penghuni surga itu mengunjungi Bugatti bisa nanti. Berat boleh nggak nanti Ustadz kayak gini? Kan aku nanti ngintip di surga kan. Terus aku lihatlah si Edis kan lagi dikuliti kan. Mampus kok Edis. Boleh nggak gitu? Boleh, memang. Ya karena apa? Ya karena gini, nanti penghuni neraka itu dia akan meminta tolong gitu. Iya benar. Minta tolong kepada penghuni surga. Memang kayak gitu. Penghuni surga cuma menertawakan nanti. Bayangkan kayak gitu. Penyesalan, sangat menyesal mereka itu nanti. Aduh ya Allah. Jadi Bang Loding datang gitu. Apa kata Bang Loding sama Kingdom? Kau kan sudah saya kasih tahu katanya. Kau juga tolak katanya kan. Tolong Loding. Mereka kan teriak-teriak nanti tuh. Loding betul katamu Loding. Udah tiap hari aku di komalmu. Tapi aku tetap juga masuk karena aku menolak katanya kan. Bang Loding dengan santainya langsung menjawab. Kau makanya sudah aku bilang kan kau. Hakci kata Bang Loding. Iya kan kita. Aduh. Tapi aku lucu juga Bang Lodi kalau geludahi otot itu. Kalau Udi kan cuh gitu kan. Kalau Bang Lodi enggak loh. Saya Kang Nanda, kalau dia ngeyel itu tidak masalah karena dia berhak membela keimanannya kan. Jadi tidak masalah kalau dia ngeyel. Nah, tapi kalau dia menghujat itu emosi saya itu. Emosi Ya, harus cara memang. itulah. Kalau makanya saya sampai sekarang penghujat tidak ada diberikan ruang bagi saya. Walaupun mereka kamu takut enggak apa-apa saya takut. Tidak masalah. Siapa yang berani sama babi? Siapa yang berani sama babi coba? Betul. Nggak ada. Oten saja yang pemakan babi kalau ketemu babi di hutan lari dia. Apalagi kalian yang makan babi. Ini babi naik komal. Coba. Kalau di rumah Bang Loding kan banyak babi yang naik komal. Di komal saya anjing yang paling banyak Bang. Kemarin makanya ada yang bilang kan, Uni kok keras sekali. Loh, kalau saya dakwah saya bil hikmah. Saya lagi nggak dakwah, saya lagi ngebukin anjing. Saya bilang karena yang naik anjing kemarin. Iya.
Makanya saya bilang sama mereka, kami orang Islam itu tidak pernah mencari musuh. Tetapi ketika dihadapkan dengan satu musuh, haram satu langkah kami untuk mundur. Kami diperintahkan membawa rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam. Kan? Tetapi rahmat bagi manusia, ini bukan pada babi. Kan? Jadi kami tidak ada itu sekarang begini. Ketika kalian sopan kepada saya, maka saya akan tunjukkan bagaimana Islam itu lebih sopan kepada kalian. Karena kita diperintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau yang kita makanya dakwah itu kan ada 4. Ta'aruf, ta'alut, targib, taskir. Ta'aruf itu kita kenalan dulu. Selamat malam, Islam Kristen, Kristen. Baru kita ta'alut, sambung hati dulu. Tapi kalau kita selamat malam, iya malam Islam Kristen, mama cabul. Ah ini babi. Bagaimana kita mau sambung hati? Kan? Jadi itu langsung saya kasih turun mereka. Saya kasih turun mereka kan begitu. Jadi saya tidak akan berikan ruang kepada saya. RK kemarin begitu kan dia DM saya itu. Dia bilang, bro, kalau apa kita diskusi berani tidak? Langsung saya balas, berani. Yang penting temanya KTP Kulajang. Iya, si RK ini ke siapa aja bang? Kok aku nggak berhenti dia WhatsApp, ayolah. Saya ingat Kang Nandar pernah dia blokir kan? Dia tidak mau lagi diskusi sama Kang Nandar kan? Sekarang dia minta. Dia bang DM apa WhatsApp, teleponin saya, ayo Nandar kita gas katanya. Tema apa kita? Udah nggak bisa RK. Sama saya kayak Kamu gitu. sama ya kan? Udahlah kita dia lu pengen dapat tempat dia karena udah nggak laku. Iya. Tadi naik ke Bang Cuma katanya tuh. Katanya. Iya, terus buat teman-teman yang di bawah, gini, ini banyak yang di bawah komen nih, ini minta maaf nih ya. Uni tolong, Uni lihat kalian tuh lucu. Mohon maaf ya, saya minta maaf nih. Saya nggak bisa berbuat apa-apa terhadap komal orang lain loh. Saya nggak bisa, saya lagi sama Nandar, lagi sama Ustaz UPI, sama Bang Loding. Dan kalian tahu kan, ini cuma berempat dibolehkan. Seandainya kita 10 bisa, pasti kita undang apologet semua yang lagi live streaming. Nggak, tapi kan mereka juga punya tamu gitu loh. Mereka juga punya tamu. Masa netizen maksa dibawa typingnya rentak itu, undang ini, undang itu loh. Kita cuma berempat bisanya di TikTok. Coba minta sama TikTok supaya dihadirkan 10 orang di sini bisa hadir. Jangan seperti itulah. Toh kita juga nggak tahu apa masalah orang gitu loh. Kita nggak bisa langsung ikut campur masalah orang. Tolong ya teman-teman di netizen di bawah, kita lagi ngobrol, ada Nandar. Masa saya nggak menghargai Nandar, nggak menghargai Bang Loding, nggak apa-apa aku turun nih kalau misalnya mau ini. Nggak, Uni juga mau istirahat kok. Uni mau istirahat kok. Kita juga mau bubar. Di tempat saya udah. Kita juga mau bubar. Aku juga mau istirahat. Aku sekarang itu maksimal jam 11 pokoknya. Karena kalau pertama mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh pendukung Bang Loding, seluruh pendukung Ustaz Yusuf PI, seluruh pendukung Nyonya Nandar. Terima kasih atas support kalian terhadap apologet kita. Doakan kami semua biar hati kami selalu dipersatukan oleh Allah. Amin. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan kami ya. Saya izin pamit undur diri. Saya juga izin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Loding, Ustaz Yusuf aku izin ya. Makasih banyak ya. Baik, kita bubar, kita istirahat dulu ya. Terima kasih. Bang Loding semangat. Lanjutkan. Ustaz Yusuf, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.